masih hol mangidangi bani pesta wanita. Idah kanami lape margabung inang Juni, inang Nyonya Situa Raymond Sembanjutak. Mungkin nanggo lape margabung holi kubani inang Mama Kesia malobe holi na patakas kon holi ambilan kembali Roma 10 ayat 8 sampai 13 ya. Ya nang ya. Kepada inang Mak Kesia nanti yang pertama karena inang Juni Purba belum bergabung. Karena nomor 9 teneh Mas Sintia. Udah Bang, udah masuk Bang. Ise Juni. Ya udah ada aku lihat. Cuman lagi apa? Oh, pema. Ya, pema hita tokinari lo beda. Ya. Jadi yang udah masuk kol inang Juni pertongguan lobe kasih hita. Gabung lobe lagi connecting dia. Ya. Ya, udah. Doma, halo, Inang Maabi, udah bisa ya? Halo, Inang Maabi. Tapi dong respon nih, Pak Ika. Udah masuk deh Bang. Iya, tapi halo, Inang Maabi, Inang Juni, udah bisa? Halo, Inang Juni, udah bisa dengar? Ya, Holi tonggo pambuka, Dokosi Holi Taman Doding, Haleluya nomor 220 tolu Holi hubani inang Situa Anita Aruan, tonggo pambuka teneng. Masih inang Mamar Tonggo. Halo, hubani inang Situa Anita bisa dengar? Bisa dengar ya? Dua pembukaan nanti ya? Iya Bang. Oke. Halo Bang. Bisa, Ma Abi? Dengar suaraku Bang? Dengar, udah bisa ya? Udah Bang, udah. Oke, nanti Ma Abi yang pertama ya. Baik. Nah, salam mahubat haganub, salam sehat, puji Tuhan. Boy hita pajupah, bani persermonan, khusus ni inang, nalahu mangidangi bani pesta wanita, bani panorang pertonggoan, nah beban honi inang Situa Juni, inang Nyonya Situa Raymond Simanjutak, pakon ambilan bani pesta wanita, inang Nyonya calon Situa John Harapan Purba. Jadi perlobe mendoding mihita lobe, bebahon ni inang Samas Paulina, nomor 300 Doring nakona silakan nang. Siapa yang holi tonggo hubani inang Situa Anita Aruan. Makasih Bang. Selamat sore Ma Bataganupan majelis. Selamat sore. Ya. Terima kasih buat Tuhan. Mendoding kita. Haleluya nomor 340 tolu ayat sada pakon ayat tolu. 340 tolu ayat sada pakon ayat tolu. Bagal tumang dodingkon hitama. Bagal tumang doholomu babayu kolukon nadoyu pau magawau Hape malu do ayat tolu bai lombang magwani tarsatu tau ijin ai idop ni uhurni manobu au unjin. Silakan inang Situa Anita. Mari kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa kami, Allah yang kami kenal di dalam Kristus Yesus, Tuhan kami bersyukur ya Tuhan untuk sore hari ini kami memulai sermon kami ya Bapa. Kami percaya semua itu karena
anugerah dan kemurahan Tuhan bagi kami, sehingga kami boleh bergabung ya Bapak untuk mengikuti sermon pada sore hari ini. Bapak dalam surga, kami mau serahkan sepanjang waktu sermon kami untuk membahas beberapa kebenaran firman Tuhan, untuk juga persiapan bagi para inang yang sudah ditunjuk melayani Tuhan di ibadah Pesta Wanita pada tanggal 6 Maret yang akan datang ini. Bapak, kami mau serahkan semuanya ya Allah, pelayan-pelayan Tuhan, para inang yang sudah terpilih, yang sudah ditunjuk, supaya mereka boleh mempersiapkan diri mereka ya Allah, baik sebagai perambilan di ibadah maupun pada perambilan di Patonggoan. Tuhan, Engkau yang menolong mereka supaya memahami setiap perkataan firman Tuhan, sehingga dengan efektif boleh disampaikan kepada jemaat-Mu di DKPS Padang Bulan secara live streaming ya Tuhan, supaya kiranya firman Tuhan ini boleh hidup di tengah-tengah jemaat Tuhan, bahkan bagi kami nantinya yang akan mendengarkan semuanya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, di dalam sermon ini juga kami mohon Roh Kudus Tuhan mengajari kami, sehingga kami memiliki pemahaman yang benar di hadapan-Mu, tanpa ada sesuatu hal yang membuat pemahaman kami menjadi salah ya Tuhan. Karenanya kami serahkan waktu ini di dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa di atas segalanya, kuduskan, sucikan kami, ampuni kami Tuhan, atas segala pelanggaran yang mungkin kami lakukan, yang tidak kami sadari mendukakan hati Tuhan. Biarlah itu Tuhan Yesus Engkau kuduskan, supaya kami layak menerima berkat segala firman-Mu. Terpuji, termulia nama-Mu Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami, pikiran kami, waktu kami semuanya, hanya untuk belajar kepada kebenaran firman-Mu hari ini. Di dalam Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Hubani Inang, Situ Anita, Nadop Membahon Tonggo. Selanjutnya Yondoskon Hanami Hubani Inang Juni Purba. Benham Inang Hamalud Penorang Muma Sonari sharing tentang firman Tuhan Hubani 5 Musa 26 ayat 16 kuani 10a. Silakan Inang Mama Abi. Salam. Ya, pertama-tama mau minta maaf anggo kurang kondusif tene alani John lagi udan deras. Jadi kadang hilang kedengaran, kadang sinyal hilang. Ya. Baik, untuk bahannya lape dong hubain bani slide ini, tapi persiapan secara tertulis pakon na bani bahan sermon wanita saresot nari senanai. Bani ulangan 26 ayat 6 dasubani 10a. Ulangan 26 ayat 6 dasubani 10a. Aku coba membaca pakai bahasa Simalungun, tapi memang lebih banyak persiapanku bani bahasa Indonesia umat ini. Tapi rohma halak masir membahen naso uhum benami, iarsik anja ia peihondo benami horja jabolon naburat. Jadi menduruhi mahanami bani Jehoba naibatani opung nami, gabe itangi hon Jehoba do soranami anja marpanatap uhurni bani hasombuhon, hangaluton pakon hasosakan na idage hanami. Dop ai iarah kon Jehoba mahanami luar hun masir mahrite tangan na gogoh, pakon botohon na tol-tol, marhite songgot-songgot bolon, marhite tanda pakon halongangan, anjaha ibuan mahanami das huianan in, anjaha ilayak-layak kon ma benami tanoon, tano habaoran ni dadih pakon manisan ni hurama. Sonari pe tonggorma. Hubuan do limbuah ni gogo ni tano. Nabi neremuin hubaku alo Jehoba. Ya, bahasa Indonesianya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami.
Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah Kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Iya, ini adalah tulisan surat dari Nabi Musa menjelang akhir hidupnya ya. Dan kembali menceritakan tentang bagaimana mengenang bagaimana kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah menyertai perjalanan bangsa Israel lepas dari perbudakan Mesir sampai tiba ke tanah perjanjian, tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madunya. Dan memang sangat banyak cerita yang kita dapatkan, pengalaman-pengalaman rohani, kemudian mengenal bangsa pilihannya Allah dari kisahnya bangsa Israel ini selama kepemimpinannya Musa gitu. Dan Musa sendiri adalah seorang nabi yang sangat besar. Nabi yang sangat besar, orang pemimpin Israel dengan banyak juga pemimpin-pemimpin, calon-calon pemimpin yang bersama dengan dia di dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian Kanaan ini. Dan ini seperti yang dituliskan di judul pasal 26 ini tentang mempersembahkan hasil pertama ya, pasal nama buah bin buah Nina Hinor Jahon. Ini adalah bagian dari kisah bangsa Israel di mana mereka kembali mengenang ya bagaimana dulu hidup mereka ketika di perbudakan Mesir dan bagaimana hidup mereka sekarang setelah ada di tanah Kanaan. Dan cukup menarik di sini bahwa bangsa Israel di ayat 7 ini, ya, bangsa Israel di sini di ayat yang ke-7. Maaf. nih. Ya, sahabat kita pemaham teneh, Bapak Inang. Ya. Yuk, silakan Inang Maabi, yuk. Unmute. Maaf nih. Ya, jadi pertama saya pribadi bertanya-tanya juga ya, kenapa dia dipisah ya dari ayat yang pertama sampai yang kelima, ya sehingga pasal ini dimulai dari ayat nas kita hari Jumat ini kita tungguan Roli dimulai dari ayat 6 dan sebagainya. Itu salah satu pertanyaan yang mungkin nanti bisa juga diperjelas ya. Tapi memang cukup menarik dari bagian yang nas ini, khusus memang dia diceritakan tentang bagaimana bangsa Israel ini meneruskan satu ajaran yang harus diajarkan kepada turun-temurun mereka. Ya, hal itu terlihat dari ayat yang ke-7. Ya, ayat ke-7 dikatakan di situ, maka kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami. Di situ berarti menunjukkan bahwa ada satu kebiasaan yang tidak pernah hilang di bangsa Israel ini, ya, yang walaupun di dalam masa perjalanan dari perbudakan, ya, bebas dari perbudakan, dan perjalanan itu kan sangat lama ya, puluhan tahun mereka di jalan itu sampai tiba di tempat, dan up and down kehidupan bangsa Israel juga selama perjalanan itu
dari sejarah perjalanan cerita bangsa Israel pun kita tahu bahwa bangsa Israel ini bangsa yang suka bersungut-sungut sebenarnya selama di perjalanan itu. Mulai dari waktu mereka sebelum tiba di padang gurun Masa dan Meriba, di situ kan mereka tidak punya makanan, tidak punya minuman, kehausan, kelaparan, Tuhan memberikan mana. Kemudian tiba di padang gurun Masa dan Meriba itu mereka tidak menemukan sumber air, mereka bersungut-sungut lagi sama Musa, bahkan sampai menyalahkan Tuhan, menyatakan bahwa kalau Tuhan itu mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel supaya mereka mati di perjalanan, gitu ya. Lalu mereka ditegur lagi oleh Musa, bertobat lagi, kembali lagi, bolak-balik, banyak sekali kisah mereka yang demikian. Kemudian mereka kedinginan, dikasih Tuhan tiang api, kemudian mereka kepanasan, ada tiang awan, banyak sekali gitu. Kisah perjalanan bangsa Israel ini yang menceritakan dan menunjukkan sifat aslinya bangsa Israel, umat pilihan Allah ini, dan bagaimana relasi mereka juga dengan Tuhan Allahnya. Nah, yang saya pelajari, yang saya dapatkan juga dari bagian nas ini, yang pertama itu adalah ada satu kebiasaan meneruskan pengajaran kepada generasi penerusnya, dari orang tua ke anak-anak cucunya, sehingga anak-anak cucunya itu mengenal siapa Tuhannya. Jadi, kalau kita lihat situasinya di sini kan di akhir masa hidupnya Musa ini, banyak juga generasi-generasi yang baru di sini kan, orang Israel ini. Tapi mereka tetap mengenal siapa itu Allah nenek moyangnya mereka. Mereka itu tahu bagaimana dulu Tuhan bekerja ketika mereka dijajah, dan bagaimana Tuhan bekerja juga ketika mereka sudah dilepaskan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, para nenek moyang atau Musa juga mengingatkan ya kepada bangsa Israel di masa ini bahwa Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu dahsyat, dan Dia maha kuasa, ya, seperti yang di ayat 8, ya, ketika mereka menghadapi masalah yang sangat berat, tangan Tuhan sangat kuat untuk boleh menolong mereka dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Walaupun memang adanya masanya bangsa Israel itu lupa dengan mujizat Tuhan sehingga mereka menyelutuk ya, suka bersungut-sungut kepada Tuhan, tetapi pada akhirnya seperti di kisah ini kita melihat bahwa mereka tetapnya mengingat itu, dan memang untuk bisa mengingat ini pastinya butuh satu relasi yang dekat. Bagaimana sih kita kalau bisa mengenang satu kebaikan orang lain gitu kan, pasti karena kita punya relasi yang sangat baik dengan itu. Ketika kita bisa mengingat lagi, mengenang kembali masa-masa dulu dengan orang-orang yang kita sayangi, dengan orang-orang yang mungkin bersama-sama dengan kita, pasti karena kita punya satu hubungan dengan dia. Nah, demikian juga yang kedua ini. Ini adalah bahwa bangsa Israel itu memang punya relasi yang sangat baik dengan Tuhan. Ada satu hubungan pribadi yang memang tidak bisa putus atau dihilangkan oleh apapun. Dan memang bangsa Israel adalah umat pilihan. Lalu yang ketiga dari ayat 9, ya, ini menunjukkan keberadaan mereka pada saat cerita ini, gitu, bahwa sekali lagi Musa menegaskan kepada bangsa Israel bahwa mereka adalah umat pilihannya Allah, yang walaupun sebegitu banyaknya kendala atau penderitaan yang Tuhan izinkan dalam hidup mereka, tapi satu hal yang pasti bahwa Tuhan sudah menjanjikan keselamatan yang ya dan amin dan yang pasti kepada umat pilihan. Dia membawa kami ke tempat kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah susu dan madu. Artinya Musa mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan itu sudah menyediakan tempat yang terbaik bagi setiap umat pilihan. Tidak mungkin dibiarkan umatnya itu hilang ya, oleh karena satu tantangan atau penderitaan.
itulah semua tiga hal yang bisa saya dapatkan dari relasi Israel dengan Tuhan, ya, hubungannya dengan Tuhan, ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Nah, karena itu kata Musa di sini di ayat 10a bagian akhir di sini, oleh sebab itu di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku, ya. Jadi di dalam menyikapi semua kebaikan Tuhan itu, walaupun kadang kita tidak bisa mengerti bahwa Tuhan sebenarnya bukan hal yang terbaik bagi kita di saat masa-masa kita diizinkan mengalami penderitaan atau pergumulan, tapi pada akhirnya, ya, ketika kita kembali kepada Tuhan yang memang sudah memiliki satu relasi, kita sudah memiliki relasi yang diperdamaikan dengan Tuhan, kita akan bisa menyatakan bahwa ya semuanya itu baik. Dan karena itu sikap hati yang seharusnya kita miliki atau umat Israel miliki adalah memberikan atau mempersembahkan persembahan yang terbaik kepada Tuhan Allah. Yang terbaik itu yang bagaimana? Bagaimana sih yang terbaik itu? Yang terbaik itu di sini yang dituliskan adalah hasil yang pertama dari bumi yang telah kau berikan kepada. Mak Abi, Perdana. kalau bisa mic-nya didekatin sedikit lagi. Oke, ini jelas, Bang? Ya, jelas sekali begitu. Oke, baik. Ya, jadi di akhir dari nats perikop yang untuk ambilan hari Jumat ini diakhiri dengan satu kata oleh sebab itu, ya. Oleh sebab itu menunjukkan sebuah satu sebab akibat, tapi sekaligus juga sebuah kesimpulan, ya. Dari semua kenangan perjalanan pergumulan ataupun pengalaman-pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, bersama dengan Sang Juru Selamat, ya. Maka apa yang seharusnya kita lakukan? Itulah ibaratnya. Jadi Musa menyatakan yang seharusnya kita lakukan adalah kita membawa hasil pertama dari bumi yang kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Kita memberikan yang terbaik dari apa yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kita. Jadi anugerah yang diberikan Tuhan itu tidak kita nikmati sendiri, tetapi justru apa yang kita dapat dari anugerah itu kita harus terlebih dahulu persembahkan kepada Tuhan sebagai satu persembahan yang terbaik, ya, bukan persembahan yang sisa-sisa, bukan juga persembahan yang yang sembarangan gitu, tetapi justru hasil yang pertama. Saya memang dari bahasa aslinya nggak ada saya cari, ya, tapi anggo bahasa Simalungun memang nggak langa dongi bahani jona pertama, ya. Kalau dari bahasa Simalungun, apakah terjemahannya atau bagaimana, saya pun masih lagi mempelajari gitu. Halanya anggo bahasa Simalungun nih tahu nih John sonari pe tonggorma hubuando limbuani gogoh ni tano, ya. Nabi neremuin hubaku alo Jahoba. Jadi nggak ada sih istilah perlobe atau pertama di sini, tapi kalau di bahasa lain pakai terjemahan lain tetap ada hasil yang pertama, ya. Semua terjemahan bahasa Indonesia yang lain ada kata pertamanya. Jadi itu menunjukkan memang bahwa setelah mereka tiba di tanah yang dijanjikan oleh Tuhan itu, artinya setelah keselamatan itu dimiliki. Oh iya, baiklah. Limbuah itu artinya hasil pertama. Oh, oke, makasih Bang. Baik, berarti memang yang pertama, ya, setelah keselamatan itu, anugerah itu dimiliki, didapatkan oleh orang pilihannya Tuhan, maka memang yang pertama kita berikan kepada Tuhan adalah persembahan yang terbaik. Iya. Nah, jadi merujuk kepada tema dari pertemuan kita hari Jumat ini, ya, temanya topik mingguan, ya, halak nadilo banine bata jupahan haluahon. Ya, merujuk kepada tema ini. Dari nats yang kita baca ini, ya, bagaimana sih ciri-ciri orang yang dilo banine bata? Wahab on mana perlu takas tene ibotoh kita. Ase ulang tene jangan kita pikir bahwa dilo itu artinya hanya cukup memanggil Tuhan gitu, ya. Bahkan di kitab Perjanjian Baru ada yang menegaskan bahwa
bukannya setiap orang yang berseru Tuhan Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi bukan begitu. Dilo-dilo maksudnya bagaimana? Nah, kalau dari nats yang kita baca pada nats pertonggon kita ini yang saya dapatkan itu, halakna dilo-dilo itu, dilo-dilo Bani Nebata adalah yang pertama, halak na mananda ise Tuhan si penyelamat, Tuhan juru selamatnya. Ya, siapa sih Tuhan sang juru selamat? Dia. Gitu. Kalau kita bersyukur ya setelah di dalam Tuhan memberikan kepada kita Injil, perjanjian baru, kita akhirnya tahu persis siapa itu Tuhan sang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati dan menganugerahkan keselamatan yang kekal kepada kita, dan memang tidak ada satupun yang bisa mencurinya dari kita. Dan itulah anugerah yang luar biasa, yang terbaik, dan memang yang paling berharga yang kita miliki sebagai orang-orang yang percaya dan yang sudah diselamatkan. Halak na dilo-dilo Bani Nebata adalah halak na mambotoh, nama nanda ise Tuhan juru selamat ni. Baru napa duahon, halak na dilo-dilo Bani Nebata ay mahalak na memiliki relasi yang baik, bertumbuh dan hidup dengan sang juru selamat. Ya. Jadi bukan hanya sekedar ya aku orang percaya, aku orang yang lahir baru, aku orang yang sudah punya keselamatan, ya, yang kalau nggak takut mati, karena apa? Ya akan bertemu dengan Bapa di sorga gitu. Bukan hanya sekedar itu, tetapi punya satu relasi yang baik, yang sangat baik, dan hubungan pribadi yang hidup dengan Tuhan. Ya, orang yang punya relasi yang baik dengan Tuhan pasti kenal karakter, sifat-sifat Allah. Ya, sehingga ketika dia menghadapi satu kondisi yang di luar dari pemahamannya atau keinginannya, dia tidak langsung menyalahkan Tuhan, ya. Walaupun memang ya adanya masanya kita up and down, itu pasti. Namanya kita juga masih manusia, sama seperti bangsa Israel ini, ya. Ada masanya juga bahkan mereka berpaling dari Tuhan. Ya, kalau saya secara pribadi kalau mem-PA-kan tentang bangsa Israel ini sering juga, bukan sering ya, kadang cemburu juga ya, enak kali bangsa Israel ini ya, udah gitu jahatnya pun sama Tuhan, udah mendua hati dari Tuhan, menyembah berhala lain, tapi Tuhan tetap juga mengampuni, mengasihi, dan memberi kesempatan bagi bangsa Israel untuk kembali kepada Tuhan. Nah, karena apa? Karena memang Tuhan, mereka adalah umat pilihannya Tuhan, dan Tuhan pun sangat sayang dengan umatnya. Dan memang bangsa Israel juga kembali mau bertobat kepada Tuhan. Walaupun pernahnya mereka harus ditegur dulu sampai 2 kali, 3 kali, tapi yang pasti endingnya mereka tetap bertobat dan kembali kepada Tuhan. Nah, ini menunjukkan bahwa ada satu relasi yang tidak akan pernah bisa hilang, dan relasi yang baik dan hidup dengan Tuhan si pemilik hidupnya gitu ya. Dan di dalam relasi bukan hanya sekedar mengajukan permohonan, tetapi juga tahu kapan Tuhan itu menegurnya, kapan Tuhan marah, kapan Tuhan juga senang dengan hidupnya. Saya pikir orang yang dilo-dilo Bani Nebata pastilah halak nama botoh, ya. Atigan Tuhan tiki kapan Tuhan mungkin sedang marah sama kita, ya. Jadi pernah di beberapa saat yang lalu itu di PA atau di mana ya diskusi gitu, ada diskusi kan soal sakit penyakit ya. Kalau kita ada sakit penyakit, kira-kira kena hukuman Tuhan atau tidak. Nah, itu juga bisa menjadi satu peluang bagi kita untuk akhirnya dalam tanda kutip itu mempertanyakan gitu, sejauh mana relasi kita dengan Tuhan pada saat kita sakit gitu. Kadang ya memang mungkin bisa jadi sakit penyakit yang kita alami salah satu cara Tuhan mengingatkan, menegur, atau bahkan menghukum kita. Sama seperti bangsa Israel juga yang pernah dihukum oleh Tuhan, bahkan dengan luar biasa ya gitu, di luar dari yang kita bayangkan gitu. Nah, tapi atau bisa juga mungkin seperti kisah di Perjanjian Baru ya, yang buta sejak dari lahir, sejak baru lahir gitu ya, bukan karena Tuhan tidak sayang dengan yang lahir ini atau dengan orang tuanya, tapi memang untuk menunjukkan kuasa dan kebesaran Tuhan. Nah, kita tahu, jadi halak nadilo-dilo hubani Tuhan, tanda gitu ya, tanda hubani Tuhan nih. Bukan hanya ketika berkat melimpah, ya,
kita bisa mengatakan dengan cepat, ya aku kenal Tuhanku. Tapi justru seringnya kita ketika diberikan pergumulan, disitulah kita justru semakin dalam lagi, semakin erat lagi mengenal Tuhan kita. Baru napa toluhon, halakna dilohu bani Tuhan, aima, halakna mengajarkan, ya, mengajarkan apa yang sudah didapatkan dari Tuhan itu. Itu seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel, mengajarkan kepada anak-anaknya, ya. Surat Musa itu ada ya gitu, dituliskan Musa, membicarakan firman Tuhan siang dan malam, waktu duduk, waktu berdiri, itu diajarkan kepada anak-anaknya supaya memang anak-anaknya juga mengenal Tuhan. Nah hudapatkon ni John homa refleksi nih hubaku bani napa toluhon aima ora halakna dilohu bunai bata juga halakna aware ya, ubani pengajaran Tuhan dan mengajarkannya kepada anak-anaknya supaya keluarga dan anak-anaknya juga mengenal Tuhan dan juru selamatnya gitu. Itu jelas sehingga anak-anak kita, generasi-generasi penerus kita juga generasi-generasi pilihannya Tuhan yang memang juga mengenal Allah dengan sangat baik dan menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Dan yang terakhir itu adalah halakna dilohu bani naibata itu halakna dilohu bani naibata itu juga pasti mau memberikan yang terbaik. Ada perenungan juga dari bagian ini yang saya baca di beberapa bahan itu, ini menghubungkan juga kepada persembahan bentuk fisik ya. Dan memang terlihat itu di ayat selanjutnya dilanjutkan dengan persembahan persepuluhan ya, dari Nats yang kita baca ini di ayat 12. Asal yang berikutnya itu kan tentang berbicara persembahan persepuluhan. Jadi memang yang keempat itu yang saya dapatkan refleksinya, halakna dilohu banebata itu juga pasti akan orang yang tidak akan segan-segan mempersembahkan apapun yang dia bisa persembahkan kepada Tuhan. Apakah itu bentuk uang, apakah itu bentuk tenaga, apakah itu bentuk waktu gitu. Dan aplikasinya itu banyak ya, apalagi dalam kehidupan sekarang dengan masa yang memang tidak mudah ya. Masa pandemi yang nggak berakhir-berakhir, tidak mudah gitu. Banyak orang yang membutuhkan pertolongan kita, banyak orang yang membutuhkan kehadiran kita. Jadi itu juga bisa menjadi satu persembahan yang terbaik yang bisa kita berikan. Kalau kita memang sebagai pelayan Tuhan, sebagai dipercayakan sebagai hambanya full timer gitu. Ya, full timer dalam artian panggilan khusus sebagai full timer ya. Memang semua orang yang hidup di dalam Tuhan pastilah full time-nya untuk Tuhan gitu. Tapi yang memang punya panggilan hidupnya sebagai full timer, sebagai pendeta dan hamba Tuhan lainnya, ya marilah berikan yang terbaik juga gitu. Bukan karena jabatan, bukan karena juga status aja untuk bisa mengidangi gitu. Sebagai pengayom atau penggembala. Kalau memang kita dipercayakan Tuhan, diberikan Tuhan anugerah sebagai kalau di gereja majelis jemaat, ya kita juga mempersembahkan hidup yang terbaik kepada Tuhan lewat kesaksian, teladan hidup sehari-hari, perkataan, perbuatan, pikiran, bahkan lewat kesaksian bagaimana kita dengan keluarga kita juga beribadah kepada Tuhan. Nah, kalau memang kita itu ternyata seorang ibu, seorang inang yang bekerja juga, merawat anak juga, ya mari kita persembahkan yang terbaik. Tentunya itu hanya bisa dilakukan ketika kita dengan relasi yang baik dengan Tuhan, punya hikmat dan mau hidup di dalam tuntunannya Tuhan. Bahkan kalaupun kita seorang inang yang ibu rumah tangga ya, bukan berarti juga seperti saya saat ini inang rumah tangga itu perannya lebih kecil, enggak juga gitu. Bahkan justru lebih besar tantangannya. Nah, kita juga tetap berikan yang terbaik gitu. Jangan merasa bahwa aku kan hanya sebagai inang aja di rumah. Enggak banyak yang bisa kulakukan. Ya minimal sebagai pendoa. Itu bahkan peran yang sangat besar ya dalam kehidupan sekarang. Nah, jadi kalau kita mau memberikan yang terbaik, pastilah juga Tuhan akan senantiasa terus-menerus menyertai dan memberkati hidup kita. Ya, itulah yang bisa aku sampaikan dulu, Bang. Terima kasih. Ya, terima kasih Wani Inang Juni Purba. Domai boge hita, termasuk aplikasi ini nakonai, sonari berhan nami mapan orang, napar lebih bani nasi inang, boy membantu mengurupi, menambahkan,
Terakhir Holi ini respon kita Holi hubani pendeta. Ya, isa humban na siyam inang lobi. Beranami panorang hubani inang, kita na bergabung ijum. Isa humbatah hubani inang. Iya, paima lapedong hubata hubani parhorja kuria beranami panorang hubata. Ise, membata, silakan. Halani nasi inang, sedia doma mar sermon bani ari Senin nasal putene. Jadi on sebagai review use, ahanadop isermon hon, pakon nadop irimang-rimangi persiapan nasi inang, secara khusus inang Mama Abi untuk merambilan bani pertonggoan bani tanggal 4 Maret 2022. Bisa membata? Mungkin ada sharing, mungkin ditambahkan dari sisi dua hubani gorani minggu kan, domana kona ipat orang inang maabi adong obat refleksi, na ipadas mungkin membata dong Holi menambahkan di luar nih nadop ipadas ni inang. Bang, coba aku mau tanya ini yang apa Ya. namanya bahan sermon kita ini. Iya, silakan. Yang ada di sini ditulis nggak salah itu ya, 2 Musa 14 dari 30 sampai dengan 41. Saya tengok 2 Musa itu kan Keluaran ya. Itu yang Tarlobe ini. Jangan hatam bangsa Israel nadok lobe 40 tahun di halimisan dok posi luar pun Mesir. Dan tertulis di 2 Musa 14 ayat 30 itu dan sebanyak okok pusada. Aku tengok di sini kok enggak 2 Musa itu kan Keluaran kan? Keluaran 14. Keluaran 3 aku naik. Keluaran 14. Iya. 2 Musa 14 itu kan Keluaran ya? Iya. Keluaran 14 ayatnya itu 14 ayat 30 itu. Sementara di sini hanya sampai 30 saja. Iya. Hanja dari bahasa Hamainang. Dari bahan sermon Minggu 6 Maret 2022. Bahan sermon kah? Bahan sermon 6 Maret. Aku lagi cari apa namanya ini dia di sini kan dikasih ayat pendukung. Jadi saya lihat 2 Musa 14 itu nggak ada. 2 Iya. Musa 14 ayat 30 itu sampai 40 sada. 2 Musa 14 itu hanya sampai 30 sada. Iya. Maksudku entah salah entah bukan 2 Musanya itu. Iya. Ayat 10 doi jaikan nang. Ayat 17. Iya, 2 Musa pasal 14. Ayat 37. Itu yang ayat. 2 Musa itu kan Iya. ini yang Iya. Otik ayat 12 kan 2 Musa 14 umbani ayat 3 Holi pendeta Holi. iya di sini ayat 2 Musa itu sampai 30 saja cuma. Iya. Iya. Oke. Ya itu aja Bang, koreksi aja. Oke, nggak ada menambahkan ya. Oke, silakan. Holi boy irespon pendeta. Silakan. Hubani hasomana lain, hubani parhorja. Dongpe panorang totik nari tane. Benham, iya silakan. Iya, hanya menyinggung tentang bagaimana Allah nakinai
daripada sekarang bahwasanya Tuhan itu selalu menyayangi walaupun bangsa Israel sering jatuh dosa atau sering meninggalkan Tuhan, tetapi begitu dia misalnya minta maaf atau bertobat, Tuhan tetap siap untuk memaafkan gitu ya kan. Jadi sangat luar biasa memang Allah itu. Jadi ibarat kehidupan sonari homatong pe bukan hanya di Israel saja zaman dulu, tapi sampai sekarang juga memang begitu Tuhan itu gitu. Walaupun sering tidak sesuai dengan harapan-harapannya, dia selalu mengharapkan kita bertobat. Begitu kita misalnya minta maaf sama Tuhan, Tuhan selalu siap untuk mengampuni dan mengasihi kita. Sonai, terima kasih. Terima kasih. Iya, oke. Hanya untuk sharing aja ya. Tadi sudah disampaikan sama Inang Mama Abi. Silakan, isi-use. Autik, Bang. Ya, silakan. Ada Pak Ika. off kamera tadi. Pak Ika. Iya, silakan. Memang tradisi anak sulung ini, ya, anak sulung ataupun anggo bahasa Semalung nak ban jai jembuah ya. Ini sebenarnya ke agona safari nadingat di huta. Anggo dong panen buah pertamanya itu selalu dibawa ke gereja untuk dipersembahkan sebagai siluah ya, jembuah gitu ya. Age pisang, age jagul, age pariama, makanya dong do boras baru ilelangkon di gereja kan. Nah, itu adalah kita lihat bagaimana kesetiaan orang-orang tua kita dahulu. Mungkin anggo sonari di gereja katakanlah gaji pertama biasanya juga banyak yang memberikan persembahan ucapan syukur hu gereja kene, yaitu gaji pertamanya. Tapi widah kita ijon sonaha memang serius di dia makur jahon ai. Halani itu memang dalam tanda petik adalah jatahnya Tuhan gitu ya. Bagiannya Tuhan. Mungkin nahado kira-kira relevansi ini hubani zaman sonarion. Mungkin holi pendeta menanggapi hal ini sonari ya, kadang-kadang kita akan pindah-pindah kerja ya, pindah kerja ke sana, pindah kerja, mungkin anggo gaji pertama hinan kita mulai jadi pekerja mungkin ada seperti itu, tetapi anggo pindah-pindah kerja katakanlah dalam 1 tahun bisa pindah 2 kali, kemungkinan sudah lupa akan limbuah itu kan. Nah, ada kira-kira relevansi ini sonari atau kadang-kadang gosongan hita na swasta mungkin ya kadang ada proyek baru, proyek ini apakah nahado yang mana itu bagiannya Tuhan gitu. Relevansi ini bani nats nadop ibasa hita nakonayai bahwa limbuah itu harus sebenarnya adalah milik Tuhan gitu. Saya mungkin Bang sebagai refleksi, nah harus sebenarnya kita menyikapi ini kan sebenarnya di perjanjian lama ya. Apakah masih relevan juga sampai sekarang? Apakah kita cukup dengan Roma 12 itu persembahkanlah dengan slogan itu ya, persembahkanlah tubuhmu gitu kan sebagai persembahan yang hidup. Tetapi uangnya nggak keluar gitu kan, hanya persembahkan hidupmu. Ayo kira-kira Bang, terima kasih Bang. Terima kasih. Pendeta Holi merespon masalah bentuk sonari bani konteks sonari mengenai limbuah. Domo na ipat orang ini pada seni Bapak Situa Jesri Wakil Porhangirta. Ya, Saranari. Sedikit dari kami. Ya, benam Pak. Mau nyarankan saja biar nanti sanggah patorang konsol tema ni ambilan ai misalnya halak na dilo no kanai hubani Tuhan nai bata
Aima katanya halak na mananda dai bata. Nah, dalam hal ini di refleksinya itu Namin coba dikaitkan dengan kondisi kita saat ini yang banyak sekali terpapar misalnya ya. Nah, apakah hanya ketika mengalami satu masalah saja kita dilo-dilo gitu. Nah, jadi yang gue sanggalang dong masalah nah aduh. Nah, ini khusus nih Inang, Mak. Jadi lebih dikaitkan lagi kepada Inang karena memang kita sebagai Inang ini banyak sekali memang peran kita ya. Jadi nah aduh hita sanggah mengalami satu masalah di dalam keluarga kita misalnya kan, atau sanggah malas suhur tak nah aduh dilo tong kita. Nah, jadi saran nami hubani si parambilan asal lebih dipertegas lagi dalam hal ini dengan menyebutkan beberapa contoh-contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari, khusus Mak Inang. Jadi lebih dipertegas lagi ke Inang gitu karena Minggu Inang kan. Nah, Aima humban terima kasih. Ya, terima kasih Kak. Li mungkin belum catat Inang Mama Abi tene Kak. Nakonai halani konteks ini kan ijon kan bangsa Israel kan berseru Bani Sidea, Bani Hasor, panorang Hasosakan. Jadi menarik ijon yang ditorih kita jai kata Bani bahasa Indonesia itorih kanami menambah konai pada seni kakak nakonayai, maka kami berseru sebagai Bani situasi hama holon ni Sidea, roh Bani Tuhan janah respon di Tuhan aima membogei. Tuhan mendengar, siap itu Tuhan bertindak. Tuhan membawa kami keluar dari Mesir. Siapa ayat siah, ia membawa kami ke tempat dan memberikan kepada kami negeri ini. Jadi semata-mata hanya karena tindakan Ninai Bata. Jadi nakonai, nakonai menarik nakonai pada seni kakak. Mungkin dalam konteks pandemi mungkin holi teneka. Apakah jadi silakan holi hubani Inang Maabi bisa merespon ya. Karena penekanannya hubani pesta Inang. Percaya Hanami, Mama Abi sudah mencatat itu. Terima kasih. Baik, Duma sonari panorang tajam onom kurang waluh yang doskon Hanami mahubani pendetata termasuk nakonai merespon suku-suku ni wakil porhangir tateneh Bapak Setua Jesri. Beranami hubani Bapak pendetata. Ada Pak Ika, pendeta kan? Ada tadi kan? Ada Pak. Iya, Beranami hubani Bapak Pendeta Jemi. Ya, terima kasih mah Bani Tulang Poranger. Tak perlu lebih iralat hanami 2 Musa 14 ayat 14 das subani 10 tedelang songon na ibahanai. Ijai adongdo keinginan keraguan nih bangsa Israel sasitong nih untuk memasuki tanah Kanaan. Makanya gue bani ayat 15 ya tahun do pa ini jauh bama do pas Musa masih maduru-duru hohubaku atahom mabikat halak Israel. Jadi terima kasih bani koreksi naibain Inang Buruaruan. Dapat 2 hon pasal limbuah. Ya. Memang halani teks tahun latar niaima masyarakat pertanian, ya, lang masyarakat pedagang tene, ya. Sonahan do hita mengarusi pasal limbuah bani konteksta AGP sasitong ni bani GKPS adong do anggi huta-huta mardalan pion aima galangan galuh ya bani piga-piga ya nasi inang do mambuban ome
hu gereja. Amboban suan-suanan ni, buah ni suan-suanan ni hu gereja, jana aima nagabe galangan limbuah ni gogoh ni tanoh ni sedia. Ai piga-piga kuria tetap ope mandalan konai teni. Tapi sonaha do bani konteks perguluhan tasonari, maka sasiton ini kita bisa melihat lebih luas, memahami bahasa limbuan ni horjata dalam konteks sonari adalah lebih kepada kesadaran bahasa haganupan esensi ni tekson kan Musa siol paingat kon ase bangsa ai mangarusi janap meyakini sadar bahasa ahana dong bani si dia tanoh kanaan nagabe iyanan ni si dia habauran ni dadih pakon huramahai itu adalah pemberian Tuhan. Maka apapun yang sebenarnya kita miliki, apapun pekerjaan kita, apapun posisi kita adalah harus kita ingat sebagai pemberian Tuhan hubata. Sehingga kita haruslah mempersembahkan yang terbaik. Ya, jadi menarik do refleksi ini inang na membuat nasional membuat ambilan. Ya. Dengan posisi kita masing-masing, apa yang terbaik harus kita persembahkan. Sebagai pelayan, tentu kita harus mempersembahkan yang terbaik karena kita sadar menjadi pelayan itu bukan karena kebaikan kita, bukan karena kita layak untuk itu, tetapi karena Tuhan yang memilih kita menjadi pelayannya, sehingga melalui pelayan itu memang kita harus pertama-tama sekali adalah mempersembahkan yang terbaik. Lalu dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, apapun pekerjaan kita, profesi kita, persembahan yang pertama itu adalah mempersembahkan karya yang terbaik, melakukan yang terbaik dari setiap pekerjaan kita. AGP secara konteks tahun bercerita ada sesuatu yang harus kita berikan. Ya. Ada sesuatu yang harus kita berikan sebagai wujud pengakuan kita bahwa apa yang kita terima itu, sumber kehidupan kita itu bersumber dari Tuhan. Karena itu kita haruslah pertama-tama mempersembahkannya kepada yang menjadi sumber itu. Maka esensi dari nas ini adalah bagaimana kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Mengutamakan Tuhan dalam ekonomi kita, dalam profesi kita, dalam pekerjaan kita. Dan kita meyakini bahwa sebenarnya Tuhan bukan kekurangan. Ya. Agi Musa banitek sompelang lama tahun, Tuhan itu membutuhkan lang. Tuhan bukan membutuhkan persembahan kita. Tuhan cukup dengan apa yang Dia miliki. Bahkan Tuhan yang memberikan apa yang kita miliki. Maka sebenarnya memberi kepada Tuhan itu ingin meyakinkan kita bahwa Tuhan itu akan selalu mencukupkan apapun yang kita butuhkan. Hal ini dong pemikiran sonon. Dengan kita memberi maka kita akan merasa akan ada yang kurang bagi kita. Logis duit ini. Secara ekonomi kan begitu. Iya. Kalau ada yang diberi itu kan stok hilang, stok berkurang. Iya. Anggo 10 hinan, ibere hita 100 hinan, ibere hita 10, maka kita kekurangan 10. Milik kita tinggal 90. Anggo konteks persepuluhan atau konteks AI. Anggo baik kita matematika ekonominya. Tapi dengan memberi itu sebenarnya kita meyakini Tuhan akan selalu mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Jadi padaskon galangan hubani nebata, padaskon limbuan ni horja hubani nebata,
padaskon yang terbaik dalam setiap profesi kita kepada Tuhan, itu ingin meyakinkan kita bahwa Tuhan akan selalu mencukupkan apa yang kita butuhkan. Tuhan memenuhi apapun yang kita butuhkan. Songon nini bani Maliaki tolu ayat 10 ayat ini. Anggo bahasa kita Maliaki tolu ayat 10. Nini sonon. Buat hanima ma persapuluanin gok kuruma parartaan. Asyadong bohal irumaku. Dopai la johanima ma ahum marhitiai nini jauh bajebal. Atap naso buahon kudo benima jendela ni langit. Laho mangusion benima pasu-pasu na marlobi-lobi. Jadi menyampaikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan itu Tuhan ingin katakan bahwa dia akan domuh bani Malikiai, dia akan memberikan berkat-berkatnya yang berlebih-lebih. Maka memberi itu bukan membuat kita menjadi kekurangan, tetapi sebenarnya memberi itu membuat kita semakin berkelebihan. Ya. Maka kesadaran itu nasion isuan kon musahubani bangsani. Hal ini memang songonai botok kita bangsa on gati lupa. Ya. Secara khusus gati lupa anggo sanggai bagas kemakmuran. Ketika mereka dalam kemakmuran, mereka hidup nyaman di zona nyaman, mereka acap sekali melupakan Tuhan. Janah kita genupan sing pitah bangsa Israel. Kita pe hotop do nasonayai. Kita sering sekali lupa akan kondisi tasonari adalah hasil dari perbuatan Tuhan. Atap aha penadong bata itu adalah hasil dari karya Tuhan. Hidup niurni nai bata, pemberian Tuhan atas kasih karunia-Nya kepada kita. Sehingga gatido ipausi bangsa Israelon songon istilah ai sebuah bangsa yang acap sekali seperti kacang yang lupa akan kulitnya. Mereka acap sekali melupakan kebaikan Tuhan, menganggap segala sesuatunya adalah miliknya sendiri, hasil usahanya sendiri. Sehingga tak genupan, maka kita meyakini bahwa sebagai orang yang percaya, merespon kebaikan Tuhan itu adalah dengan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Jadi memberikan yang terbaik dalam hidup kita, memberikan apa yang ada pada kita. Janah tradisi-tradisi kita ganupan, BUP na ior jahon halak na persaya. Secara khusus, anggodumu bani konteson limbuahai, jadi adong do pagurin ni kuriatai satar, dong rambutan ni lebih rumah ni, asal marbuah rambutan ai, perlu biar menungun hugareja di buanai. Sing boy ipangan si dia, ibere hubani tetangga dan lain sebagainya. Memang songon naitek do tapi luar biasa do homa pengajaran na ibahen keluarga ai hubani masyarakat sekitar gabi kehasaksian doai bani masyarakat sekitar tadi. Hanya persoalan sebuah rambutan yang buah pertamanya setiap berbuah haruslah ke gereja sebagai persembahan syukur, baru dukusiai pebori ipangan si dia, iberi hubani tetangga dan lain sebagainya. Terima kasih mah Tulang Peranger atap adong pe nalape terbolus itu nih. Iya, jadi terima kasih mah hubani pendeta nami. Nah, konai masalah limbuah, anggo misalnya songonon pendeta. Nah, konai sukun-sukun mengenai horja, anggo swasta kan, bodoh pindah. Bani sada tahun horja hubani, horja A, horja B.
nah ada konteks neon nakonai, rado kadang-kadang saya lupa masalah limbuah. Nah songonai kira-kira ay nakonai, nalape dalam konteks konkret nih hagoluhan tage, anggo pegawai negeri kan doma jelas, anggo nahujuma, doma ipat orang ham konteks pertanian nih tene. Ya, ayma mungkin napar budi. Ya, songon disebut hanami esensinya adalah atap ahap ya, horjata petani kah atau PNS yang dengan gaji yang sudah flat, ya menetap tiap bulan, atap ulang kan nama notap atau hanya kerja serabutan ya sok-sok perboto tagi lah baik kita, atau pasar pagi yang belum tentu juga berapa pendapatannya satu hari, rado turun naik, apalagi di dunia ekonomi kan pedagang kan itu fluktuasi keuntungan itu kan sangat relatif, bahkan boido rugi. Malahnya paling ngeri sonaha doang rugi. Ya. Sonaha doang rugi, ya, usaha ai. Ya. Maka esensinya adalah bahasa bagaimana kita memahami, mempercayai bahasa apa yang kita dapat itu adalah berkat Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Sehingga anggosona itu, maka kita akan sanggup memberi kepada Tuhan yang terbaik. Tapi persoalan ini kan soal bangsa itu. Mereka sudah merasakan bagaimana Allah menyelamatkan mereka, mengeluarkan mereka dari Mesir, bagaimana Allah menuntun dan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka ihalimisan. AGP terkadang mereka ingin lebih cepat Allah menyelesaikan persoalan ini, seolah-olah Allah itu lambat menyelesaikan persoalan ini, bahkan mungkin soal makan lah, soal air lah, ya kan merasa lebih lambat aja. Anggulang kan sasitong ini humbani masih pesasitong ini mereka sudah melihat keajaiban Tuhan, kepedulian Tuhan, care-nya Tuhan kepada bangsa itu, bahasa Allah itu menjamin apapun yang mereka butuhkan. Maka bani konteks saya atau AHP horjata sasitong ini, apakah itu gaji menetap, berpindah-pindah, atau kerja serabutan yang hasilnya belum tentu ada atau tidak, bahkan mungkin bisa tumpur seperti pedagang, maka esensinya adalah bagaimana kita memahami bahwa hasil dari pekerjaan itu adalah karena diberkati Tuhan. Hasil marhitiai botok kita, terima kasih hubani Tuhan. Ya. Marhitiai botok kita bahasa parsimada do Tuhan bani ahad nadok hujalo. Sehingga ketika mungkin rugi, ya, jangan lang mungkin hotop do rugi, gagal. AGP tahane pega tidur gagal. Lalu bagaimana memberi kepada Tuhan dalam konteks gagal tanam lah, gagal panen lah, gagal usaha lah, dan lain sebagainya. Tentu yakini hitam. Anggola dong memang. Dan kita meyakini bahwa kita sebenarnya ingin memberi kepada Tuhan, tetapi ada kegagalan di sana sini. Masuk mahitau bani maleke itu lunakinai. Kita meyakini bahwa hati yang ingin memberi itu akan dicukupkan oleh Tuhan, akan dilebihkan oleh Tuhan. Ada keyakinan kita. Sehingga ketika gagal itu pun kita meyakini bukan karena Tuhan tidak mau memberkati, tapi Tuhan sedang menata kehidupan kita, ekonomi kita kepada hal yang lebih baik. Seperti bangsa Israel itu ketika mereka memang harus menderita di Mesir dan menderita di perjalanan halimisan menuju tanah Kanaan itu, sebenarnya Tuhan bukan mengatakan hidup mereka sedang gagal, tapi Tuhan sedang memperbaiki kehidupan mereka, mental mereka sebagai bangsa Allah. Maka sebenarnya bertani itu dalam gagal adalah membentuk mental petani itu, dan keyakinan mereka memang bahasa ganupan ibagas kontrol tadi. Jadi kegagalan itu ingin menyatakan kepada kita, tidak semua kita bisa kontrol dalam hidup ini. Tapi ada Tuhan yang bisa menyelesaikan semua masalah hidup kita. Maka keyakinan itulah sebenarnya yang harus diterangkan. Sehingga AGP bani masa pusok ni hursongan ini amburu ya inanggi Martina, bahasa AGP sangga pusok niuhur, AGP sangga kegagalan, AGP sangga krisis ekonomi dan lain sebagainya, itu ingin mengingatkan kita
bahwa memang sengguguh ta ase dapat hita aha nadong bata. Dan itu yang diingatkan Musa kepada bangsa itu, bukan karena kekuatan kalian maka kalian dapat tanah Kanaan yang sangat subur itu sehingga buahnya bisa mencukupkan kehidupan kalian, tapi karena Tuhan yang memberi, Tuhan yang mencukupkan kepada kalian. Tentu aido na perlu age bani masa pusok nyuhurpe pada masa kesengsaraan, pada masa sukacita, diyakinkan ipatotap uhurta bahwa tidak semua hal lang gogota, lang hapen taranta, senghalani kemampuanta, ase boy hita marmalas nyuhur, ase boy dapat hita ahana dong batasonari, tapi karena Tuhan. Sehingga anggodong penamasa, pusok nyuhur, jatuh, pailit dan lain sebagainya, itu menyadarkan kita memang naibatado si madahaganupan, naibatado yang mengontrol apapun yang ada di dalam kehidupan kita. Sehingga ulang kita mulak usia songong bangsa ai, siul mulak ke Mesir. Ya. Mereka ingin kembali ke Mesir, tidak mau memasuki tanah Kanaan karena kegagalan-kegagalan, penderitaan-penderitaan, masalah-masalah yang mereka hadapi, baik dari Mesir sampai Yalimisan, bahkan ketika mau memasuki tanah Kanaan, di mana mereka harus melawan bangsa-bangsa yang telah lebih dahulu ada di tanah Kanaan. Ase ketika masa pepusok nyuhut, kegagalan, hitung-hitungan iguluka, kita mau diyakinkan oleh teks ini bahwa dilo mau. Tuhan ingin selalu kita memanggil namanya dan kita menjawab, ya Tuhan, ini aku, utuslah aku, janah ijai mahita ipar guguhi gabi dapotan haluahon. Terima kasih mau dosa subani tulang peranger. Ya, terima kasih mah. Jadi edung sada kata langongga soya-soya hita mertonggo hubani Tuhan ibolosi Tuhan doganup panginduata songon konteks nih bangsa Israel. Ya, terima kasih mah. Doma biar merdalan manakasi ambilan bani tanggal 4 Maret. Sonari lanjut mahita hubani manakasi ambilan aima hubani Roma 10 ayat 8 das hubani 10 tolu. Yang das nami hubani inang Mama Kesia. Ya, kami serahkan waktu kepada Inang Mentina Borusi Menjuta. Silakan Nang. Terima kasih Bang. Salam mau bataganupan. Salam. Minta izin kami menyampaikan dalam bahasa Indonesia ya Bang. Kalau dilihat di sini dari firman Tuhan, saya bacakan terlebih dahulu secara singkat dari Roma 10 ayat 8 sampai 13. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi kalau di sini dari firman Tuhan yang sudah saya coba persiapkan dari Roma 10 ayat 8 sampai 13. Di sini diceritakan bagaimana firman ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, terkhusus kepada orang-orang Yahudi yang ada di sana. Di sini saya melihat bahwa bagi orang Yahudi, keselamatan itu didapatkan dengan melakukan hukum Taurat yang dipercaya mereka. Jadi siapa yang mampu melakukan hukum Taurat, maka dia akan diselamatkan.
Jadi kalau kita lihat konsep di ayat 9, mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kita akan diselamatkan, itu sebenarnya sangat sulit diterima oleh orang Yahudi. Mengapa? Karena memang orang Yahudi paham bahwa dengan menggenapi seluruh hukum Taurat, dengan melakukan seluruh hukum Taurat lah mereka akan diselamatkan. Itu yang dipercaya oleh orang-orang Yahudi. Sehingga mereka tidak paham, tidak paham bahwa kehadiran Mesias lah, bahwa dengan percaya Yesus lah penggenapan dari seluruh hukum Taurat itu tidak dipahami oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Nah, di sini Paulus menuliskan dengan maksud supaya mereka mengetahui, mengetahui dengan benar bahwa hukum Taurat itu harus dipelihara seutuhnya, seluruhnya. Tidak boleh ada hukum yang dilanggar. Nah, kalau dilanggar satu, maka gugurlah semua. Nah, karena kebenaran, karena iman ini dijelaskan bahwa kebenaran itu pasti mustahil gitu ya. Mustahil orang bisa menjalankan seluruh hukum Taurat. Tidak ada yang melanggar salah satu hukum pun gitu ya. Nah, oleh karena itu dikatakan di situ di ayat yang ke-8, firman itu sangat dekat kepadamu. Di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman yang diberitahukan Paulus. Nah, dia menjelaskan bahwa mereka seharusnya mengakui bahwa Tuhan Yesus itulah penggenapan dari seluruh hukum Taurat. Jadi kegenapan hukum Taurat itu adalah Yesus Kristus itu sendiri, gitu ya. Yesus Kristus, dan keselamatan itu bergantung bagaimana penerimaan mereka akan kasih karunia Yesus. Itu yang mau ditekankan kepada bangsa Yahudi oleh Rasul Paulus. Nah, kalau kita lihat di situ di ayat 10, dari mulai ayat 9 sampai 10, di sini dikatakan percaya dan mengaku. Percaya dan mengaku di sini adalah dua hal yang memang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan orang-orang yang percaya, orang-orang Kristen. Karena ketika kita bilang kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita percaya kepada firman-Nya, maka dibutuhkan sebuah pengakuan, ya, pengakuan yang benar dari mulut kita. Nah, pengakuan yang benar itulah buah dari iman yang hidup. Nah, ini menunjukkan bahwa hati dan mulut itu memiliki fungsi masing-masing untuk keselamatan kita. Dengan hati kita percaya, tapi dengan mulut pun kita harus mengaku. Dan keduanya tentu berjalan beriringan. Tidak hanya bisa mengaku saja atau tidak bisa hanya percaya saja. Jadi ada mengaku dengan mulut dan percaya. Jadi apa yang kita percayai harusnya sejalan dengan apa yang kita akui dengan mulut kita. Nah, kepercayaan dan pengakuan kita itulah yang harusnya memerintah kehidupan kita dan menuntun kita kepada keselamatan kita. Nah, kalau dari sini jelas dikatakan bahwa manusia tidak mungkin menggenapi seluruh hukum Taurat. Hanya melalui jalan Yesus, percaya kepada Yesuslah, semua hukum Taurat akan digenapi. Sehingga dengan demikian kita bisa melihat dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Mungkin kalau dikatakan sekarang firman Tuhan itu mungkin sering kita dengar gitu ya. Mungkin kita tidak kekurangan firman, kita tidak kekurangan pemberitaan, kita sering mengikuti semua kegiatan kerohanian, ibadah, sermon, PA dan segala macam. Tetapi apakah kita memang sudah benar-benar dari semua aktivitas kita yang kita lakukan benar-benar mengakui bahwa memang hanya dengan percaya dan mengaku kepada Yesus adalah Tuhan, kita akan diselamatkan? Atau bahkan mungkin apakah masih ada di antara kita yang memang masih meyakini bahwa dengan kita melakukan hukum Taurat, 10 hukum Taurat, kita akan diselamatkan? Jadi di sini ditegaskan kembali kepada mungkin di zaman sekarang terkhusus bagi kita orang-orang yang percaya, mari kita melihat kembali diri kita. Apakah memang benar-benar kita secara pribadi sudah mengakui dengan mulut kita, percaya benar sesungguhnya di dalam hati kita bahwa Yesuslah jalan keselamatan itu. Tidak ada jalan lain. Hanya melalui Yesus. Dengan kematiannya menggenapi seluruh
hukum Taurat. Dari sini saya melihat bahwa setelah kita mengakui dan percaya kepadanya, apakah cukup sampai di situ? Saya kira kalau cukup sampai di situ, kita tidak akan bertumbuh. Apa yang harus kita lakukan? Tentunya firman itu tidak tinggal hanya di dalam diri kita saja. Harus kita beritakan kepada orang lain, harus kita sampaikan kepada orang lain. Sehingga hidup kita itu bukan hanya sekedar dipenuhi oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan, kepenuhan segala pengetahuan Alkitab, segala firman Tuhan yang disampaikan. Saya kira tidak. Tetapi bagaimana hidup kita bisa memberitakan itu kepada orang lain, menceritakan tentang melalui Yesus, bahwa hanya Yesus jalan keselamatan, bukan yang lain. Bukan dengan melakukan seluruh hukum Taurat, bukan dengan berbuat baik, bukan dengan ibadah yang sesungguhnya, bukan. Tetapi hanya dengan mengakui dan percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kalau saya melihat dari sini, tentunya kita apa yang bisa kita kerjakan gitu ya, sebagai kaum ibu dan mungkin kami sebagai terkhususnya sebagai inang, dimulailah dengan menceritakan, memberitakan Injil kebenaran itu. Tidak usah jauh-jauh gitu. Mungkin kami sebagai inang, ya di dalam rumah tangga, sudahkah kita mengajarkan kepada anak-anak kita sendiri dari mulai kecil bahwa memang dengan percaya kepada Yesus, mengaku adalah Tuhan yang memberikan kepada kita keselamatan. Lalu beranjak dari mulai keluarga kepada saya kira saya pribadi juga harus terus menyampaikan ini kepada keluarga saya gitu ya, keluarga saya, keluarga kita semua. Apakah dengan orang tua kita, orang-orang yang terdekat kita. Jangan-jangan semua mereka juga masih mengakui bahwa aku berbuat baiklah, aku melakukan firman Tuhan lah, aku rajin ke gereja lah, aku dengan tidak berdusta, segala macam yang kita lakukan, hukum Taurat, kita masih banyak yang percaya bahwa hanya dengan cara itu mereka memperoleh keselamatan. Mungkin masih banyak di antara kita ya, di keluarga kita mungkin yang mengalami seperti, yang memahami seperti itu. Jadi kalau saya lihat fungsi kita, tugas kami sebagai inang di sini juga memberitakan Injil kebenaran itu, dimulai dari anak-anak, dimulai dari anggota keluarga, dimulai dari teman-teman, orang-orang yang tinggal dengan kita, keluarga kita, di dunia pekerjaan kita, sehingga pada akhirnya apa? Ketika kita menyadari dan mengimani itu, pastilah kita akan hidup taat kepada Allah. Pastilah kita akan hidup taat kepada Allah. Tidak mungkin ketika kita mengakui Yesus adalah Tuhan dan kita mengimaninya, kita tidak sesuai, hidup tidak sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan. Nah, saya kira di sini karakter orang yang percaya bahwa yang mengakui bahwa dia sudah beriman dan percaya kepada Yesus adalah bertumbuh secara rohani. Tidak mungkin seseorang itu mengaku percaya ketika hidupnya tidak berbuah. Saya kira tidak mungkin. Tentu kita harus menghasilkan buah. Buah itulah yang akhirnya membuat kita menjadi surat-surat Kristus gitu yang dibaca oleh semua orang. Dibaca mungkin dari orang-orang yang terdekat kita. Ketika orang melihat bagaimana hidup kita bertumbuh, bagaimana hidup kita menghasilkan buah, bagaimana hidup kita diberkati Tuhan, bahkan hidup kita melalui perkataan kita, perbuatan kita, cara berpikir kita, itu menjadikan contoh dan teladan, disitulah kita menjadi surat-surat Kristus yang dibaca oleh orang, sehingga orang semakin percaya, oh benar, gitu. Sehingga apa yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan bukan lagi untuk mendapatkan keselamatan, tetapi sebagai ucapan syukur kita atas keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jadi selain itu, tanggung jawab kita sebagai orang percaya adalah kembali lagi beriman sampai pada akhirnya, konsisten, dan sampai pada kesudahannya kita tetap dengan iman kita percaya Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan melalui pengakuan kita, kepercayaan kita kepada Dia. Tidak ada jalan lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Boleh minta masukan dan tambahan dari Bapak Inang semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mah, Huban Inang, situ Inang mentina baru 9 juta kun sektor Makedonia. Beranami panorang hubatak ban nasihat Inang. Silakan Boy sharing, menambahkan
Mungkin nanggodong sukun holi ijondo pendeta tatene kali sebut itambahkan holi hubani Bapak Pendeta iso beranami hubani nasi inang. Silakan. Inang perlu be, silakan Nang. Ya silakan, Ise. Au Bang. Ya silakan Juni, ayo Jun, Inang Maabi. Iya. Untuk ambilan hari Minggu ini satu bagian yang sebenarnya sudah nggak jarang lagi ya buat kita, sudah sangat sering sebenarnya. Masukan untuk yang bawakan firman hari Minggu ini kan bisalah juga dijelaskan atau ditambahkan itu tentang keberadaan hukum Taurat dengan iman ya, gitu. Bahwa pernyataan di ayat 8, 9, dan 10 itu bukan berarti membatalkan kegigihan orang orang Yahudi waktu itu untuk yang tekun mengerjakan hukum Taurat gitu. Bisa dijelaskan juga kan bahwa Tuhan Yesus itu kan hadir untuk penggenapan hukum Taurat. Jadi bukan berarti orang yang sudah tekun melakukan hukum Taurat itu tidak ada artinya gitu. Tetapi justru kalau di ayat lain kan surat Paulus juga ada dijelaskan kan bahwa orang yang sungguh-sungguh beriman justru harus lebih sempurna ya kehidupan pelaksanaan hukum Tauratnya. Walaupun memang pada kenyataannya pasti tidak akan ada satu orang pun yang sanggup mengerjakan semua hukum Taurat itu dengan sempurna. Jadi kalaupun patokannya hukum Taurat pasti tetap tidak akan ada yang bisa. Gitu. Karena hukum Taurat itu memang sangat banyak kali kan gitu. Jadi memang pasti tidak ada yang sanggup melakukan itu. Dan memang bagi orang yang sudah diselamatkan, diperbaharui, orang yang sungguh-sungguh beriman dan percaya kepada Tuhan, seperti yang di ayat 10 itu, ayat 9 dan 10 itu bahwa orang yang mampu melakukan yang mampu taat melakukan hukum Taurat itu pun adalah karena hanya bisa dilakukan karena anugerah di dalam Tuhan. Karena memang hanya karena kuasa Tuhan yang memampukan kita bisa melakukan firman-Nya gitu. Bisa melakukan kehendak-Nya gitu. Seperti yang di Yohanes 1 ayat 12 kan bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus diberikan kuasa untuk hidup sebagai anak-anak-Nya. Dengan kuasa itulah seseorang itu disanggupkan untuk melakukan firman Tuhan gitu. Kemudian sangat menarik juga dari ayat yang ke-9 dan 10 ini, dari pasal Roma 10 ayat 9 dan 10 ini, kalau kita kan udah ayat hafalan lah ini dari mahasiswa, tapi memang inilah kunci dari dasar dari iman yang sejati itu gitu. Kalau di khotbah Partonggon kan ada juga saya singgung ya tentang direfleksi gitu tentang ini bagaimana orang yang dilo-dilo kepada Tuhan itu punya relasi yang diperbaharui dengan Tuhan. Nah, inilah tandanya salah satu caranya satu cara relasi kita diperbaiki dengan Tuhan, mengaku dengan mulut, percaya dalam hati. Jadi bukan hanya mengaku dengan mulut, tapi dalam hati mendua gitu. Percayanya sama Tuhan, tapi percaya juga dengan ilmu-ilmu lain gitu. Enggak, ternyata Tuhan tahu siapa yang kita percaya di dalam hati kita. Jadi bagian itu yang di-highlight sehingga sesuai dengan tema ayat yang 13 itu, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Seruan yang di sini dimaksudkan ternyata adalah seruan orang yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan kalau saya baca juga beberapa referensi kan, bahwa ternyata ayat 13 ini seruan yang dimaksudkan di sini adalah seruan orang yang memang sudah mengaku percaya kepada Tuhan dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari orang mati. Jadi orang yang seruan yang benar itu adalah seruan yang berasal dari orang yang sudah mengalami pembaharuan pertobatan yang sejati di dalam Tuhan. Itu saja Bang, terima kasih.
Terima kasih, Dak. Ya, terima kasih Bani Inang Maabi. Iya, silakan isi Mbata. Nasi Inang. Bang, bisa Bang, saya Bang. Ya, silakan Inang. Silakan Inang Mawafiona. Iya, kalau kita lihat untuk ambilan ini memang sangat-sangat menjadi satu fundamental dasar iman kita sebagai orang percaya. Jadi kalau kita kaitkan dengan Sibak tahun, ini sangat berkaitan sekali dan sangat berkaitan erat ya, karena kalau kita lihat di dalam kitab Perjanjian Lama itu kan adalah bayangan untuk masuk ke dalam Perjanjian Baru. Jadi kalau kita lihat dari sejarah bagaimana mempersembahkan hidup sebagai persembahan yang sejati, ini sekaligus juga tadi ada pertanyaan atau ungkapan dari Tua Jeffrey mengenai apakah kalau kita sudah memberikan kaitannya dengan Roma 12 ayat 1 itu, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang sejati, apakah tidak kita berikan lagi persembahan berupa materi gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini bagaimana bangsa Israel itu berseru kepada Tuhan, lalu mereka diselamatkan. Setelah diselamatkan, begitu berseru Allah bertindak, lalu Allah memberikan negeri sebagai keselamatan bagi mereka untuk memelihara kehidupan bangsa Israel. Maka di sini juga kan Musa menekankan untuk memberikan hasil yang pertama dari apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Ya, artinya di sini kalau kita kaitkan ke Roma, berarti apa yang kita berikan kepada Tuhan itu adalah wujud dari apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Artinya kita sudah diberkati dengan keselamatan. Jadi ketika seorang mengaku dengan mulut percaya dalam hati, berarti keselamatan itu menjadi milik orang yang percaya. Jadi maksudnya di sini, kalau mengenai persembahan yang kita berikan itu, kalau dikaitkan seperti yang pendeta katakan tadi di Maleakhi 3 ayat 10, ya itu kan masih bayangan dalam Perjanjian Lama ya. Seolah-olah dalam kalimat itu dikatakan bahwa kita memberi, pasti kita akan diberi, kan gitu. Berilah perpuluhan kepada rumahku dan lihatlah, ujilah kata Tuhan, apakah aku tidak akan memberikan engkau berlimpah-limpah materi katanya gitu. Jadi banyak juga ini ayat ini dipakai untuk supaya orang memberi dengan motivasi gitu. Artinya kalau aku memberi pasti Tuhan akan beri. Kalau aku kasih 100.000 berarti Tuhan akan lipat gandakannya menjadi 500.000. Jadi artinya di sini di kitab Perjanjian Baru jelas sekali ini dicerahkan gitu. Artinya kita memberi itu bukan dengan motivasi bahwa kita akan diberi. Karena apa? Karena memang Tuhan sudah memberikan segala sesuatunya, bahkan dirinya sendiri untuk keselamatan kita, sehingga tidak perlu kita memiliki motivasi ketika kita memberi untuk Tuhan kasih gitu. Jadi ada kan orang sehingga ketika dia dalam kesulitan, bagaimana aku memberi perpuluhanku, aku sendiri pun tidak punya penghasilan yang cukup gitu ya. Kalau orang yang sudah hidup di dalam keselamatan, sudah hidup di dalam anugerah Kristus Yesus, sekalipun dalam kekurangan apapun dia pasti akan memberikan. Karena kalau kita bandingkan tulisan Paulus di dalam Roma 12 ayat 1, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Artinya pemberian kita terlalu sedikit kalau 1/10 sebenarnya di hadapan Tuhan. Sebenarnya pemberian kita yang benar adalah 100% seluruh hidup kita harus kita berikan kepada Tuhan. Karena Tuhan itu sudah memberikan, Tuhan Yesus itu sudah memberikan 100% hidupnya untuk keselamatan kita. Jadi kalau berapapun yang kita miliki, ya kita berikan itu bukan motivasi supaya kita mendapatkan berkat. Karena kita sudah diberkati dengan keselamatan. Bahkan gini juga, kadang-kadang kalau kita bertemu dengan orang-orang di luar yang tidak percaya Kristus, mengatakan terlalu enak orang Kristen ini ya. Cuma percaya aja sama Tuhan Yesus sudah selamat. Bahkan mungkin sesama kita orang yang sudah kumpul dalam gereja pun, yang sudah dikatakan Kristen pun mengatakan kayaknya nggak mungkin itu hanya dengan percaya saja kita selamat. Ya itu kan nggak masuk di akal ya, masuk percaya saja, nggak usah melakukan ini itu. Maksudnya bukan itu sebenarnya. Jadi kalau kita lihat lagi di dalam kitab Filipi 2, ini juga tulisan Paulus,
Filipi 2, kita lihat coba Filipi 2. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar akan kepada Tuhan. Kan gitu. Jadi artinya kita sekarang hidup sudah di dalam anugerah. Kita hidup dalam perjanjian baru. Artinya kita harus kerjakan keselamatan kita. Bagaimana cara mengerjakan keselamatan kita? Ya kita harus berbeda dengan dunia ini. Kita harus menjadikan Yesus itu teladan. Seperti Yesus katakan, kalau pipi kita ditampar sebelah ke kanan, kasihkan yang sebelah kiri lagi. Kalau diambil bajumu, ambil kasihkan lagi jubahmu. Kalau ada orang yang meminjam kepadamu, ya serahkanlah semua tanpa harus memintanya kembali. Itu harus bisa kita lakukan. Seperti itu. Jadi keselamatan yang kita miliki ternyata harus nampak itu dari kehidupan kita, orang percaya. Itu makanya dulu saya bingung. Kenapa ya? Katanya kalau sudah jadi Kristen pasti selamat. Ternyata tidak. Menjadi Kristen belum tentu selamat. Kuncinya adalah apakah dia percaya? Apakah dia mengaku dengan mulutnya? Berarti mengaku dalam mulutnya dia kan harus ada tindakan. Harus ada sikap yang bisa dirasakan dan dinikmati orang. Seperti kata Tuhan Yesus bilang, jadilah garam dan terang dalam kehidupanmu. Berarti kalau dia jadi garam, sedikit pun dia di tempat yang hambar ada rasanya. Jadi kalau kita sudah percaya tapi di lingkungan kita pun orang tidak merasakan kita ada, dampak positifnya tidak ada, bagaimanakah orang bisa menikmati karya Tuhan dalam kehidupan kita? Ternyata itu yang membuat berat sebenarnya hidup mengikut Kristus. Jadi tidak mudah kita semudah mengatakan aku percaya lalu aku selamat, tapi mengerjakan pekerjaan keselamatan itulah karena kita sudah ada di dalamnya. Melakukan hukum Taurat bukan lagi seperti orang Israel, harus dipaksa-paksa. Tapi walaupun begitu banyak sekali hukum-hukum yang diberikan Musa, diberikan Tuhan kepada Musa, kepada bangsa Israel. Kenapa orang Israel selalu gagal? Selalu gagal. Padahal di depan mata mereka Tuhan melakukan mujizat begitu banyak. Kenapa selalu gagal? Karena bangsa Israel kan masih naturnya dalam dosa. Dengan naturnya dalam dosa, jika belum ada lagi keselamatan dalam dunia, mereka tidak mampu melakukan itu. Karena dipaksa-paksa. Jadi sebenarnya Tuhan ingin melihat hati kita, ingin mengubah hati kita. Jadi saya rasa itu aja yang bisa saya tambahkan. Ini sangat menarik karena seperti yang dibilang Inang Mentina tadi, bahwa keselamatan itu bukan berarti meniadakan hukum Taurat, ya seperti juga yang dibilang Inang Juni juga. Karena Tuhan Yesus kan datang mengatakan di dalam Matius 5 ayat 17, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Maksudnya adalah hukum Taurat itu sudah tidak lagi ditulis di dalam loh batu, tetapi hukum Taurat itu sudah ditulis di dalam hati kita, sehingga kita menjadi taat akan firman Tuhan, selalu ingin melakukan apa. Iya. Mungkin jaringan teneh, ya. Oke, mungkin jaringan doa Pak Ika. Jaringan Bang. Oke. Ada John Lukman tuh Bang. Oh dia, Bani Bapak John Lukman, silakan. Dari Inang Bang. Ya, silakan. Oke. Inang Papi. Iya. Jadi sedikit memberi masukan. Terima kasih buat Inang Mama Kay tadi yang sudah menyampaikan. Saya hanya ingin memberi masukan, menambahkan saja. Mungkin di awal itu boleh dibantu dengan latar belakang yang cukup kuat untuk menyampaikan bagian ini. Karena bagian ini sering kita dengar. Tetapi juga maksudnya gini, bagi orang yang sering mendengarkan khotbah bagian ini bisa nangkep dengan cepat, atau misalnya orang yang tidak memahami ini akan melihat betapa murahnya keselamatan itu kalau hanya digambarkan seperti yang tertulis di pasal 10 ayat 8 ini gitu. Jadi yang mungkin bisa saya sampaikan adalah bagaimana Mama Kay bisa menggali sebenarnya pada saat itu kenapa Paulus menulis surat kepada jemaat Roma. Yang saya coba ingat dan saya coba
cari tahu pada waktu itu memang kan ada beberapa hal, ada permasalahan yang terjadi di jemaat Roma, termasuk juga bagaimana pendapat-pendapat tentang bagaimana keselamatan itu versinya Yahudi, versinya non-Yahudi, dan bagaimana sebenarnya pengutusan Paulus sendiri. Paulus diutus itu kepada non-Yahudi, berbeda dengan Petrus yang kepada orang-orang Yahudi. Jadi ini bisa menjadi pengantar bagi Inang Mama Kay untuk lebih membuat benang merah sampai kepada pembahasannya nanti. Dan bagaimana Paulus pada bagian ini sebenarnya dia menyampaikan kristologi yang sangat kuat gitu, sehingga memang harus sangat dalam bagi Inang Mama Kay menggali kristologi ini supaya sangat tajam penyampaiannya, bagaimana nanti keselamatan itu berasal dari Kristus itu benar-benar sampai, bagaimana diperbandingkan dengan pemahaman orang Yahudi bahwa melakukan segala kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas rohani itulah yang membuat mereka dekat kepada Tuhan. Padahal ketika Kristus sudah lahir, lalu berkarya, mati di kayu salib dan bangkit naik ke sorga, maka pada saat itu posisi hukum Taurat sudah menjadi sebatas tuntunan moral dan tuntunan beribadah, bukan menjadi tuntunan menjadi dekat kepada Allah. Itu. Jadi bagaimana nanti Mama Kay bisa menyampaikan Injil sudah menjadi kekuatan Allah yang menyelamatkan. Nah, menyelamatkan ini menyelamatkan siapa? Semua manusia. Kalau konsep keselamatan di bangsa Yahudi ya eksklusif, bahwa keselamatan itu hanya bagi bangsa Yahudi. Tetapi pada bagian ini pengutusan Paulus sedang menunjukkan bahwa Allah, tanda kutip, sedang menghukum bangsa Yahudi yang bebal, yang dijanjikan tanah perjanjian, tetapi selalu berkhianat kepada Tuhan, selalu melakukan, ya mungkin kaitannya dengan ayat si Basaon ya, kalau saya nggak salah tadi. Nah, bagaimana Allah sedang membuat, tanda kutip, membuat iri bangsa Yahudi ketika Allah menyelamatkan bangsa non-Yahudi. Jadi Yahudi dan non-Yahudi diselamatkan Allah, semua orang. Jadi keselamatan itu berlaku bagi semua orang yang mau terima Kristus. Itu dengan ya tadi yang sudah disampaikan Mama Kay, percaya dan mengaku. Baru bagaimana keselamatan itu dipandang sebagai anugerah. Artinya sesuatu yang diterima bukan dari usaha kita. Karena kalau tidak dipandang sebagai anugerah, maka kita akan terus mengerjakan yang namanya tuntunan moral tadi, tuntunan ibadah tadi. Itu aja Bang, untuk menambahkan, untuk membantu nantinya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bani Inang Hapi Purusagala. Ise-use Mbak Nasihat Minang. Mungkin udah dicatat sama Inang Mama Kesia ya, masukan-masukan, iya. Ise-use Mbata, silakan Bani Inang, Paimahu Bani Majelis, Dongpe Penorang Tatene. Aku betul. Ya, silakan Kak. Silakan Kak. Ya, ya terima kasih Bani Nadaskon untuk Mama yang berusia menjuntak. Ya. Dan sudah banyak masukan-masukan tadi pembahasan dari Nats. Yang mau aku sampaikan hanya ada beberapa. Karena ini adalah dalam rangka Minggu Inang Marambilan. Jadi tentu saja kesempatan lebih banyak mungkin ditekankan kepada Inang, peran Inang. Kalau di situ kan pada ayat 8 itu katanya di situ tadi Aisonondo hatani Aisonondo ihatahon dohordo bamu hatain. Hatain itu kan hatani Tuhan. Ibagas pamanganmu. Dohor itu maksudnya di dalam mulut itu adalah bahwa dia mengaku seperti pada ayat 9. Tetapi disebutkan berikutnya ibagas suhurmu itu menyatakan percaya. Selanjutnya diterangkan pada ayat 9 dan seterusnya ayat 13. Yang mau kalau bisa kira-kira refleksinya.
Ya, kita sebagai inang agak susah kita mau melakukan peran kita sebagai orang percaya kalau kita sendiri pun nanti, kalau yang mau rambilan dan sudah masih masukan itu kan pastilah udah kita bisa bilang ya, kita sendiri belum pernah mengaku percaya, mungkin iya, tapi mengaku secara pribadi bahwa Kristus adalah Tuhan, itu yang susah. Sehingga kalau itu belum pernah, maka hidup kita selalu ya dikendalikan oleh dunia. Nah, kalau ayat 13 katanya, segala nama mandilo. Mandilo itu bukan hanya sekedar berseru, tapi mandilo yang dimaksud ayat 13 itu, mandilo dengan iman. Bagaimana kita sebagai sebagai inang, mandilo Tuhan. Kalau tidak kita imani, apakah hanya seperti latah? Ya, puji Tuhan, tapi laku kita tidak. Jadi kita yang dilihat di rumah kita lah. Kita yang pertama dilihat oleh anak kita. Apakah benar kita orang percaya? Benarkah ambilan ini sudah kita lakukan nanti? Ya, yang ini kesempatan bagi inang yang merambilan yang menekankan. Apakah kata-kata yang selalu kita sampaikan di rumah kita kepada anak, terlebih dalam situasi yang sekarang ini, adalah kata-kata yang menguatkan atau benar-benar dari hati kita, dari iman kita, atau membobai, bisa saja jadi membobai lilu. Begitu juga kepada Bapa di dalam segala perannya di luar rumah mungkin. Kalau ketika dia mungkin mau mendele atau mengutungut atau apa, apakah kita mengikut ke situ atau kitakah menguatkan sebagai orang yang percaya, sebagai inang. Jadi itu aja masukanku, memang uraiannya itu sudah mantap semua tadi, hanya mungkin bagaimana peran kita sebagai inang. Jadi kalau bisa lebih ditekankan kepada inang yang seperti kata Ketua Inang tadi, yang multifungsi ini. Sebenarnya kita bisa dengan mudah menyuarakan kalau sudah itu yang ada di hati kita. Terima kasih. Ya, ngasih kakak isi use. Ya, beranami penorang sada dua halak nari paima ondos kubani Bapak Pendeta. Aku ada sedikit Pak untuk menambahin. Ya, silakan Inang Mama Louis. Terima kasih Pak. Tadi memang udah jelas juga di pemaparan Mama Keisha ya. Cuma kami ada sedikit menambahin di awal sebelum masuk teks seperti yang dibilang Boru Salagala tadi. Di sini memang Paulus kan menuliskan surat itu untuk di Roma itu karena bangsa Yahudi merasa bahwa cuma mereka aja yang diselamatkan karena melakukan hukum Taurat. Mereka tidak mengetahui bahwa gegenapan hukum Taurat itu Kristus. Jadi kalau kita lihat di ayat di Bindu 10 itu ayat 1 itu kan dibilang di situ bagaimana keinginan hati Paulus dan doanya kepada Tuhan supaya bangsa Yahudi itu diselamatkan. Tadi bangsa Yahudi kan merasa bahwa cuma mereka saja yang diselamatkan. Padahal jelas-jelas di sini dibilang Paulus bahwa dia berdoa, keinginan hatinya dan berdoa kepada Tuhan supaya bangsa Yahudi tadi diselamatkan. Karena kalau kita baca di sini kan di Bindu 10 ayat 1, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Mereka ini maksudnya itu kan bangsa Yahudi. Terus dibilang di sini kan di ayat 2 juga, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Bangsa Yahudi itu memang mereka itu merasa bahwa mereka itu orang benar dan melakukan karena mereka telah melakukan sunat semua hukum Taurat. Jadi mereka itu merasa bahwa mereka itu sudah melakukan untuk Allah, padahal mereka tidak melakukan kebenaran. Karena kita lihat sini kan sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Jadi mereka itu memang merasa benar, padahal mereka tidak melakukan kebenaran di hadapan Allah. Jadi itu harus dikasih tahu. Jadi itu makanya di doa Paulus sama bangsa Yahudi dan di ayat 4 juga kan ditulis juga di sini kan sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat sehingga
kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Jadi bukan untuk orang Yahudi aja. Jadi ini satu usulan kami untuk tambahan bahwa biar di sini Paulus kan mengatakan bahwa kegenapan hukum Taurat itulah Kristus. Sementara tadi kan bangsa Yahudi itu mereka tidak percaya kepada Kristus. Jadi itu saja Pak untuk menambah sedikit sebelum masuk nats khotbah tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi catatan penting teneh sebagai otik pengantar. Lang pala salah koma ikaitkan hubani sangat tonggoni Paulus kerinduani Paulus naipat orang inang Mama Luis nakonayain. Ya, isi-isi sadanari. Dong hubani nasi inang ngolang saya hubata majelis Bapak berhanami panorang secara singkat membantu hasomanta inang nasihol padaskon ambilan bani pesta inang ise-use. Ya, prima das ku bani hasoman otik mungkin lah persiapan. Jadi anggota kita bani ayat siyah ijai nama mengaku ayat siyah hidah kita. Nama ngaku bani Yesus bahwa Yesus adalah Tuhan. Anggota kita simbolis pepercaya udah bani Tuhan. Tapi ahado bedani anggota bani Yakobus 2 ayat 10 siyah kan jelas iblis juga percayanya kepada Allah. Tapi ahado bedani mengaku songon simbolis pakon kita. Jadi John bani sada studi Bible lapi dong lakonai padas. Iha tahun ijai prase mengaku hubani Tuhan. Iha tahun ijai prase ai ibagas prase ai adong sada satu pertobatan hubani dosa. Jadi adong sada kesadaran lang pitah mengaku tapi kesadaran kita jolma perdosa. Ai lapi dong lakonai ipadas. Dalam konteks Roma 10 ayat siyah, siapa yang napa duahon percaya bahwa Yesus aima si paluah. Jadi napa perlu benokonai mengaku kita jolma perdosa, napa duahon percaya bahwa Yesus aima si paluah, napa tuluhon tandani kita percaya nah kita membiarkan Yesus gabe Tuhan bani golukta. Dalam konteks bahasani Paulus bani Galatia, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, tapi Yesus yang hidup di dalam aku. Nah, hado hatari dohon ni halak anggo doma Yesus manggolu ibagas uhur ni pasti tujuan hidup ni berbeda, cara hidup ni berbeda, pola pikir ni berbeda. Haganuk berubah halani kehadiran ni Yesus ibagas uhur ni. Aima konteksnya dah kanami bani Roma 10 ayat siyah. Aima utik tambahan nalape dong nakonai ipadas. Ya, saranari berhanami panorang hubani Bapak. Jadi on kesempatan doh mah hubani inang teneh refleksi sada dalam bentuk sada sukun hubani jemaat dalam konteks doma kita percaya hubani Yesus sebagai Tuhan jana sipaluah kubata. Mungkin sada refleksi domo hubani pesta nasi inang. Dongpe sadanari. Ya, ngulang dongpe yang daskono nami mahubani pendeta Jemi Sumbayak nami panorang ubamu Pak Pendeta. Ya, terima kasih mah bani turang perhanget. Terima kasih bata ganupan. Nado memberi masukan-masukan nalaho memperkaya hita mengarusi teks ni ambilan tadi Rom 10 ayat 8 dan subani ayat 10 tulu. Janah anggo idah kita sonaha Paulus ai manokan kon dua pahara aima pasal percaya dan mengaku. Nah, tentu berlatar belakang hubani
pasal haluahun. Na ija sada sisi ipahami halat Yahudi aima marhite nama korjahon titah aima titah nisi Musa pakon haganupan turunan-turunan ni titahai nadong 610 na bui membahen halak non Yahudi menjadi tidak pemilik dalam keselamatan itu sendiri. Sehingga Paulus nahinan mangguluh janah makor jahon titah ibagas gokak sitongan, bahkan Paulus makatahon sasitong ni anggo makor jahon titah do ukuran ni, maka tidak ada lawan Paulus dalam kesetiaan melaksanakan Taurat dalam hidupnya. Tapi dukus si pajupah ia pakon Yesus terjadi perubahan pemahaman pakon haporsayaun sehingga mengaku ia bahasa anggo makor jahon titah do sadape langadong nabui malua. Tidak ada orang yang bisa selamat. Maka Paulus mengidah keselamatan yang dimaksud dalam Taurat itu semua telah digenapi, dipenuhi di dalam Yesus Kristus. Nah, do membirehon diri ini kuhamatian jana dumapuo kumbani hamatian nama taluhon hamatian naik. Maka Paulus mencoba membawa haganupan pendengar ni ambilan hon kubani arah bagaimana mempercayai Yesus ai. Nah, bani tekson isobut Tuhan Yesus. Neja Paulus yol makatahon bahasa Yesus itu adalah Tuhan. Jadi apa yang sebenarnya diperintahkan oleh Tuhan juga adalah yang diperintahkan oleh Yesus. Apa yang diajarkan oleh Tuhan kepada nenek moyang bangsa Yahudi juga adalah yang diajarkan oleh Yesus. Maka mempercayai Yesus juga adalah mempercayai Tuhan. Halani bani halat Yahudi sing adong boy na ibatan legan sobali Yahweh ai teni. Tentu kebenaran ai do na parlobe siol ipat orang Paulus. Yesus itu adalah Tuhan. Ya, sing pribadi nalegan. Lang nai bata nalegan Yesus ai. Sehingga ahana yajaron Yesus pasal haluahon juga haruslah diyakini oleh bangsa Israel atau orang-orang Yahudi. Kita ganupan percaya dan mengaku. Ija percaya iman itu harus diekspresikan melalui pengakuan. Janah pengakuan ijon tentu konteks ni hubani hukum, ya, Taurat ai. Yang mana hukum itu acap sekali kita temukan dalam praktik pengadilan. Jadi bani pengadilan, pengakuan itu adalah salah satu hal yang sangat penting. Pengakuan itu bisa menyebabkan seseorang di penjara, bisa menyebabkan seseorang bebas dari tuntutan hukum.
maka pengakuan itu haruslah bersumber dari kebenaran. Jadi ahanayakui hita itu harus bersumber dari kebenaran. Kembali hasil tonganai. Kalau tidak, maka pengakuan kita itu hanya sebatas kata yang tak bermakna. Maka tidaklah mungkin pengakuan tidak bersumber dari keyakinan atau iman akan kebenaran Injil itu. Anggolang sonayai, maka usima hita songon na sinubut tulang porhanger ya patong piga-piga na legan bahat do halak na mandilo na mangaku pasal Jesus ay pasal Tuhan ay agi simbolis pe, tetapi pengakuannya tidak didasarkan oleh kebenaran, ya. Tidak didasarkan kepada tujuan kebenaran, maka pengakuan itu akan menjadi sia-sia, tidak berdampak dan tidak akan menghasilkan keselamatan. Sehingga apa yang kita akui adalah yang kita imani. Jadi pengakuan itu harus lahir dari apa yang diimani. Itulah pengakuan yang benar. Aima pengakuan nasitong. Aima rema pisteosai ini. Ya. Ahado rema pisteosai adalah pengakuan akan logos, akan firman Tuhan itu, Injil itu. Ahado Injilai, aima Yesus Kristus sendiri. Jadi kita sedang dibawa oleh Paulus mengakui kebenaran tentang Yesus Kristus itu sendiri sebagai penyempurna dari titah naibere Tuhan naibata hubani halak Yahudi atau bangsani. Naija titahai adalah bukti dari kasih Allah yang ingin menuntun kehidupan bangsa Israel menuju tanah Kanaan itu, menuju Hasonanganai. Maka kita juga meyakini bahwa keselamatan itu tanah Kanaan ai, surga Hasonangan ai juga adalah kita temukan di dalam Yesus Kristus itu sendiri. Keselamatan itu hanya kita temukan di dalam Yesus Kristus itu sendiri. Dan itu yang penting kita akui melalui pamangan tadi. Aduna perlu maningon gabi kredo. Jananggo iteliti hita bapenang hanjondo sumber dari maka ada muncul kredo ay pengakuan iman itu. Jadi pengakuan iman itu sesuatu yang harus ada dalam ibadah karena itu adalah sebagai respon pernyataan kita, keyakinan kita akan keselamatan yang di dalam Yesus Kristus itu sendiri. Jadi tentu selama disebut tulang peranger mengaku itu ada pertobatan, repeat ya. Hal ini memang ambilan nama dia rai kan dalam rangka hamu bahon nyuhur pakon songon teks ni ambilan ta bani piga-piga minggu nasapu bahasa ambilan nama dia pada Yesus ai aima dalam rangka pada skon hamu bahon nyuhur pakon pada skon bahasa doma dohor harajau naguri atasai. Maka persyaratan tentang mengaku tentang Yesus itu adalah betul harus ada esensinya. Salah satunya adalah pertobatan. Janah tentu pertobatan ai dapat kita mahiti pengenalan yang benar tentang Injil itu sendiri. Marhiti nadok iajari Yesus. Halani songon teks saya ini Yesus saya mengajari mengambilan nama dia pakon pamalumkon. Maka pengajaran yang benar itu juga akan
yang dicoba oleh Paulus untuk diajarkan bagaimana hajong-jongan ni tita, hajong-jongan ni Injil itu ambilan nama dia, hajong-jongan ni Jesus hai, jana sonaha dua siai dihidupi oleh orang yang percaya, sehingga orang Yahudi tidak jatuh kepada kesombongan yang hanya merasakan keselamatan itu hanya bagi mereka yang mengerjakan Taurat, dan bagi orang non-Yahudi mereka tidak kecil hati karena mereka tidak seperti orang Yahudi, tetapi mereka menerima keselamatan itu dari Kristus. Pakon maningon yakini hitado, keselamatan itu adalah kita temukan dari Yesus yang telah menebus kita dari dosa dan kematian. Melalui kematiannya dan kebangkitannya kita diselamatkan. Tentu marhitiai, maka orang percaya bisa merasakan bahwa Yesus hidup di dalam dirinya dengan mengaku dan mempraktikkan pengakuannya itu dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dengan pengakuan kita banyak orang bisa diselamatkan yang diancam oleh dosa. Songon pengadilan nakinai, pengakuan seseorang itu bisa menyelamatkan orang yang sedang dituntut ini. Dengan pengakuan yang benar itu, maka orang itu akan diselamatkan. Jadi pengakuan tahun pasal Yesus menjadi juga keselamatan bagi banyak orang. Terima kasih mah tetudung hubani minggu inang ada banyak hal yang nabui iserhon kita ini. Hanami sendiri pe sempala saya bahat membahen ahadu hubungan di hubani minggu inang, ya kepada secara khusus kepada inang tes ini, bagaimana inang yang beriman itu dan mengaku itu ya memang menjadi sesuatu hal yang penting dalam konteks teks ini ambilan tahun. Terima kasih ma, mula ku hubani tulang poranger. Ya, terima kasih ma hubani Bapak Pendeta nadop manutup tenek hatorangan ni ambilan bani tanggal onom nadop ipadas ni inang mentina baru si manjuktak pakon 33 inang pakon hatorangan tambahan persaya hanami doma icatat inang mentina si manjutak napa duahon selamat melayani mahubani nasiam hagandup inang namangidangi bani tanggal 4 pakon tanggal onom Maret 2022 songon nasomal holi. Bapak Pendeta maholi nama nutup teneh bani tonggo menonggohon haganup koli si partugas bani pertonggoan minggu naroh pakon bani tanggal onom tu bani pendeta nami tugas-tugas kubata lang pala ganjang na parlobe terima kasih mah bani pengertian ta teneh na boy kita menjalo adong sada perubahan jadwal nasi harus ni sadarion kita pembinaan. Tapi domo hubani persiapanin nasi inang bani pesta inang sadarion hitamar sermon domo hujai bani minggu naroh bani tanggal 3 Maret idalan kon hita maholi pembinaan masalah perlu ni konseling domo ipadas bani ting hubani juma tanganan ayana perlu be napa duahon minggu naroh ayma 27 Februari 22 Aima acara manaksihon haporsayaon pakon HBN na parlobe hubani sedea nadop manaksihon. Jadi JR ni doma idalankon bani ari minggu nasalku i gereja roh do hujai niombahta nasiol manaksihon haporsayaon. Domo hujai ipat orang hanami holi khusus bani ari mingguon gereja khusus i prioritas kon hita hubani na manaksihon haporsayaon pakon keluarga teneh. Aima tugas-tugas hubata alaniai ipat orang hanami holi ase ulang holi salah parhundul tatene anggo hita hun anjap ianan hapit sambilo na pendekai pitu baris kupudi aima tempat hundul ni orang tua ni nama naksihon haporsayaon jadi anggo dema pitu baris kupudi kan 2 baris nariman 2 hupudi
na kosong. Ase holi ibotoh na tim COVID mau liai atap si jalo tamu tene. Siapai? Napa dua hon hapit nomor 2 holi 5 baris hupudi aima ianani na manaksihon hapor sayaon. Doma iatur parhundul ni nyombahta bani hari Minggu nasalpu. Siapai baris potoluhon 2 baris holi tempat ianani na manaksion hapor sayaon. Jana hapit siamun holi 5 baris hapit siamun. Jadi domu hujai ase ibotoh kita aima gambaran holi situasi igerejata bani panorang manaksihon hapor sayaon. Jadi masalah teknis koli doma idalankon domu hujai yang godong ijon Bapak Situa Alpen berhanami panorang menambahkon domu hubani persiapan bani manaksihon hapor sayaon. Paima holi mongmong bani sekretaris Kuriata. Berhanami Ladong me bau perangat. Iya, doma. Iya. Dong ngetik betul. Iya, silakan, Kak. Iya, dalam rangka untuk menyambut Pesta Inang, jadi beberapa petugas akan mengadakan latihan pada hari Sabtu, betul. Jadi bagason hanami humbani seksi inang permisi mahubani PHMJ agar diberikan kesempatan untuk menggunakan fasilitas yang ada di gereja hari Sabtu jam 5. Dan juga untuk minggu depan ada beberapa kali nanti kami latihan karena pada kesempatan Pesta Inang ini kami nanti akan pemain musiknya akan dilatih dari Inang gitu, kolaborasi dengan Gondrang gitu. Jadi makanya perlu latihan beberapa hari. Jadi khusus untuk hari Sabtu petugas Haganupan, petugas untuk Pesta Inang akan latihan jam 5. Untuk latihan kebaktian minggu siang kami sudah koordinasi dengan koordinator akan diadakan hari Jumat sore. Nah, dungai merdomu homahobani Pesta Inang on Holy ipangindohan nami pakon hormat hubani Haganupan pengurus seksi atau yang mewakili lah nanti untuk bisa memberikan kata sambutan pada Pesta Inang itu. Ya, Bapak, sekolah minggu, pemuda dan sebagainya itu. Aima, terima kasih, Mak. Terima kasih, Kak. Jadi nama mewakili matene, Kak. Ya. Terima kasih domanya pada skam. Jadi bani haduan nasiam tene latihan tene, Kak. Haduan tene. Ya. Siapa bani minggu narohuse Jumat tanggal 4 JR na terakhir mau dinasiam tene. Ya, JR ada lagi tanggal 1 mungkin itu ya, tanggal 1, tanggal 3. Pra JR dan juga JR ada. Iya, Kak. Jadi nah holi hubani ahaka tim multimedia ase ulang lupa holi pada kontene ase CDP mambotoh holi naha download ahani gorani urutan acara ni tene, Kak. Ulang lupa nasiam tene. Ya, oke. Iya, Kak. Iya, holi koordinasi hubani sekretaris Kuriata ada Kak. Oke, terima kasih. Terima kasih, Kak. Oke. Dikit Pak Purhanger. Silakan Pak Joseph. Jadi ini evaluasi aja. Iya. Pengalaman minggu kemarin. Ya, khususnya tata ibadah. Saya juga mendapat ada info dan memang itu valid. Saya juga merasa bersalah karena saya tidak cek lagi bahwa tata ibadah kita itu minggu yang lalu itu tidak ada disebutkan ibagas goran nina bata bapa. Harusnya memang itu ada. Yang kedua adalah ya hal yang kecil memang tapi sangat mengganggu untuk jadi perhatian para koordinator juga. Minum waktu itu tidak ada, ya. Nah, jadi beberapa hal-hal yang penting seperti itu mungkin perlu juga menjadi konsen kita bersama-sama. Nah, terus dalam hal pengetikan tata ibadah itu sendiri pun, mungkin kalau Pak Sekjen kita itu mengerjakan sendiri, ya mungkin terlalu overload juga. Mungkin bisa juga dikasih kepada siapa mungkin yang bisa, istilahnya seperti editor lah.
Ya, karena itu sangat mengganggu di saat kita itu untuk membacakan tata ibadah. Saya kira supaya bisa berjalan lancar lagi minggu depan ini, hal-hal seperti itu mungkin kita bisa minimalis lah. Kesalahan itu tidak terhadap satu orang, tapi terhadap kami juga yang tidak melakukan koreksi terhadap tata ibadah itu. Saya kira itu masukan dari saya. Shalom, selamat mengidangi ma hubani nasiam. Seberhita mana terbaik untuk hormat dan kemuliaan di Tuhan. Kenuk nama gidangi. Saya marbuah matongon panggidangi otai tonga-tonga dikuriain. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Joseph. Bani evaluasi teneh malah suhur. On manamin sadadalan tong namin. Bani setiap sermon, iban kita evaluasi. Nahado horjana dop i dalan kon kita bani minggu nasalku. Aseroh diarni teneh. Terima kasih dah. Jadi masalah pengetikan holi hubani sekretaris tama holi membalos teneh memberi balos iberhanami hubani sekretaris ta hubani Bapak Situa Wandris Benham otik penjelasan Pak Dela. Ya, terima kasih buat koreksinya. Yang pertama, tata ibadah itu sudah kita share sebelum latihan, jauh hari sebelum latihan. Hari Rabu itu atau hari Kamis sudah kita share di grup petugas. Jadi harapan kami sebenarnya itu tata ibadah itu alat bantu kitanya yang bertugas untuk melayani. Kalau sebelum COVID bahkan nggak ada tata ibadah gitu. Bahkan nggak ada tata ibadah. Jadi mungkin evaluasi juga bagi kita apakah memang tata ibadah itu menjadi sangat penting atau memang kita kembalikan ke awal jadi persiapan yang bertugas lebih maksimal. Seperti itu dia Bang. Pengalaman kalau sebelum COVID yang bertugas itu memang harus mulai dari awal sampai akhir dibolak-balik apa itu kan buku agenda itu gitu Bang. Jadi memang semenjak COVID ini udah lebih apa namanya? Udah ada kok tata ibadah gitu. Jadi kita share pun tata ibadah di grup petugas jarang sekali itu dikoreksi gitu Bang. Jarang sekali dikoreksi. Jadi ya seperti itu ada ya kesalahan ketik atau apa gitu Bang. Itu yang pertama Bang. Yang kedua mengenai minum tadi ya masing-masing koordinator saling mengingatkanlah kita untuk mempersiapkan baik untuk latihan maupun untuk hari H ibadah. Terima kasih Bang. Hari pengetikan Pak Dela. Iya Bang. Pengetikan. Apakah Bang, apakah kita tata ibadah itu kan sebenarnya alat bantu aja. Ternyata apakah lebih maksimal kita kembali ke awal kita persiapan masing-masing melalui agenda gitu Bang. Iya. Iya, kita mah mandriah kontennya. Jadi tonon mai huapan Pak Dela buat sementara isiapkan hama lo betene. Boyoti Pak Poranger. Iya, silakan Pak Filia. Maaf mengganggu ti. Kejadian sonon ongga do terjadi sektor onom. Jadi kebetulan au tikai, au biasanya tiap minggu membayar tertib acara. Jadi suatu ketika memang kelupaan salah kopi, jadi memang gorani pe ibadah kan. Anggo ibadah ini memang di depan kan wajib do ibagas gorani nebata Bapa pakon Tuhan Yesus Kristus pakon tonuna passing kan ini wajib. Jadi suatu ketika lang terketikau, jadi iprotes pendeta. Jadi bisa memang ya ini kan on pengalaman. Jadi yang gue menurutku John sebenarnya ulang sampai sekretaris nih salah kon kita. Artinya memang sekretaris kan ya di sektor hasil sekretaris sektor itu pekerjaan itu sebenarnya ternyata cukup banyak juga. Apalagi sekretaris jemaat. Jadi on kurasa tanggung jawab torot genupan. Apalagi kita si pertugas kita maningon artinya kita ikutlah terlibat membaca itu. Membaca tertib acara itu satu persatu. Termasuk lagu, termasuk angka-angka nomor doding apa semua itu. Jadi kan
Ya, apalagi ya, maaf, misalnya koordinator mungkin yang lebih fokus ke situ, itu harus dibaca habis itu semua. Nah, jadi ulang artinya ulang sampai sekretaris yang kita salahkan. Artinya tanggung jawab kita bersama lah, apalagi kita parhorja, kan mendingan dibotoh kita bahwa itu adalah ya memang harus sakral kan, di bagas goran ini bata Bapak, itu harus ada. Jadi kita pun ya supaya ya semua lah masih paling tidak supaya kita semua mengerti lah tentang yang begitu. Terima kasih Bapak Pranger. Ya, terima kasih Pak Filia. Di rumah sakit Pihamon kan? Boyotik bersahab. Iya, silakan. Iya, Inang. Bapak. Iya, silakan Nang. Songon tahun ni situasi na ganok kanay ay maasedong koordinator. Jadi maningon koordinator do nyuhur nami na parlobe mangidah pakon mempelajari haganu. Halani bani kebaktian minggu ay koordinator do sebagai pemandu haganumpan. Asiboy torsa mardalan pangidang yota. Napaduahon masalah minum ni hatahon ni situa halo honok kanay. Mas sediahon minum pe maningon koordinator do mas sediahon ay. Iparuhurhon mahaganub na melayani bani sadariay ay matandani koordinator. Naro pakon nalang ro penalaw latihan kan koordinator do isukun hita. Jadi ni hurnami ay do si iban koordinator. Jadi pas desongon ni hata ni situ ay nok na memang tanggung jawab haganupan doon. Jadi terlebih bani koordinator na ihunjuk bani panorang ay maningon martanggung jawab mahoma. Terima kasih. Jadi biar Ya. ada Pak Joseph, ada singkat bisa? Gini, singkat kali. Saya tadi bicara bukan bicara salah menyalahkan ya. Tolong dipahami, ini kerja kita bersama dan saya juga koordinasi kok sama Sekjen. Ada beberapa yang kami koreksi. Kenapa saya sampaikan itu? Dalam pengetikan editor itu perlu, karena itu di saat kita membaca, itu sangat berpengaruh kalau ada yang salah. Nah, dalam hal ini jangan kita menyalahkan sekretaris, enggak. Saya usulkan tadi mungkin kalau kondisi seperti ini koordinator juga terlibat ke sana, itu akan sangat berat kerjaan koordinator, apalagi ikut mengorganisir orang-orang juga. Makanya tadi saya usulkan adalah tim editor. Ya kan? Nah, artinya sebelum itu di launching, memang betul yang dibilang Sekjen itu. Tolonglah ini saya share ke kalian supaya dikoreksi. Kan begitu. Nah, tapi sebelum dia launching itu adalah 2-3 orang mungkin bisa melihat. Kan begitu. Itu aja usul saya, singkat sekali. Supaya kita jauh lebih baik ke depan. Kalau kita harapkan koordinator semua itu, saya melihat juga tugas koordinator itu luar biasa loh. Dia mengkonfirmasi orang yang ganti lagi, orang yang tidak bisa lagi, nih mencari pengganti ini, waduh. Terus yang untuk masalah minum, itu kita tekankan aja penjaga gereja deh. Ya. Iyalah, masa koordinator. Nah, jangan deh. Itu kalau dia nggak bisa ngerjain itu ya kita kasih punishment aja. Saya kira pembagian job ini lagi demi perbaikan kita sama-sama memikirkan. Jangan kita saling menyalahkan di sini. Tidak begitu. Saya udah bilang tadi bahwa ini kerjaan kita bersama untuk melayani. Ya, oke, terima kasih. Ya, terima kasih, Mak. Ya, jadi Bang, satu lagi, Bang. Oh, silakan. Ya, kaitan dengan mungkin mengedit lainnya, ini beberapa kali aku lihat karena kita kan live streaming. Jadi antara yang tampil dengan nama yang tertera itu kadang-kadang merambalangan gitu. Jadi saya nggak tahu karena saya udah beberapa kali, mungkin lebih dari 10 kali saya melihat yang berdiri di depan dengan yang tertulis namanya, baik yang tulisan jalan maupun yang tertulis itu beda. Jadi maksudku saya nggak tahu saya mau mengatakan ke siapa, apakah koordinator yang akan mengedit itu atau multimedia atau sekretaris. Tapi memang seperti yang dikatakan Lea Luhut tadi lah, ditambah adalah petugas khusus yang membantu sekretaris. Kalau koordinator saya kira terlalu berat nanti kalau sampai editing pun harus dia gitu.
Terus juga kaitan dengan Aqua tadi saya setuju. Jadi itu tugaskan aja apakah pemuda dijadwalkan siapa yang akan mengurus tentang Aqua itu gitu, air minum. Karena bukan hanya 5-6 botol itu saya kira satu kali tampil gitu. Jadi itu supaya ya betul-betul lah kita ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita bukan untuk main-main gitu ya. Jadi itu Bang, saya mau nambahkan aja kaitan dengan mengedit lah gitu ya, karena live streaming itu yang nampil dengan yang tertulis itu berbeda. Saya nggak tahu ke siapa saya mau sampaikan, tapi karena itu dibuka saya katakan. Terima kasih. Ya, jadi Dong Pe terakhir. Bang, sedikit Bang. Silakan. Hubani bisa lobe, kakak lobe, baru nakonai. Tambahkan aja sedikit lagi. Silakan, Soal Kak. minuman itu tadi, itu pun nggak usah sama koordinator sama snacknya betul, karena biasanya kan jam 6 itu latihan kan. Nah, jadi kalau ada snacknya pun nggak usah lagi koordinator, biarlah ditangani oleh siapa yang dibilang tadi itu, atau kebersihan atau apa tadi itu, dikasihlah anggaran duitnya ke situ gitu. Itu aja betul. Terima kasih. Ise, ya silakan. Autik Bang. Ya Benham, Bapak Ika. Ya, oh, sedikit. Ise lebih Bapak Ika baru Pak Abida. Pak Ika lebih. Masalah running text ya, masalah running text memang ini terjadi kalau ada pergantian petugas, Bang. Jadi petugas-petugas itu kan sudah kita share ke multimedia sekitar hari Rabu atau Senin, Selasa gitu ya. Kemudian dalam pelaksanaannya ada berubah petugasnya, sehingga tidak teredit lagi karena sudah mereka simpan kan gitu. Itu yang pertama. Kemudian kalau ada kita melihat hal seperti itu, kesalahan atau perbedaan antara petugas yang di layar dengan yang tampil, yang melayani, mohonlah diinformasikan kepada kita. Kalau bisa kepada sekretaris atau saya sendiri, supaya bisa kita informasikan ke tim multimedia, ya, ke tim multimedia. Kadang-kadang bahan khotbah juga bisa berbeda, ya, apalagi pertengguan dibuatnya khotbah padahal seharusnya sibasaon kan gitu ya. Itu terjadi karena hal-hal yang itu tadi saya sampaikan ya. Yang kedua, untuk tata ibadah. Tata ibadah itu sebenarnya kan bukan, itu sebenarnya pembantu dia ya, pembantu untuk melancarkan ibadah. Acuan kita yang terutama sebenarnya adalah agenda. Jadi kalau saya meragenda, ketika Hatta Persayaon itu bukan tata ibadah saya baca, tapi agenda yang saya baca. Karena di situ yang paling benar, yang pas pastinya. Demikian juga untuk hamba penami, kalau kita misalnya menutup nantinya. Saya akan ambil dari agenda, bukan dari tata ibadah. Jadi maksud saya begini, sebelum kita meragenda, ya tolonglah dari kita cek juga di agenda. Jadi kalau di agenda ada, itu aja dari agenda yang dibaca. Itu saya rasa lebih terjamin. Karena bagaimanapun meskipun ada nanti editor, kalau kesalahan-kesalahan yang sedikit itu pasti ada. Nanti kadang salah satu kata juga udah lain artinya kan gitu. Jadi ya sebelum itulah namanya juga persiapan ya. Persiapan, kemudian ada GR. Tentu juga kita harus memperbaiki tata ataupun pengetikannya supaya kita hindarkan seminimal mungkin ada kesalahan. Itu sudah pasti itu. Saya yakin juga sudah di cross check oleh sekretaris ataupun koordinator, tetapi kadang-kadang nggak kelihatan kesalahan itu sebelum hari hanya atau sebelum orang lain yang mengoreksi. Nah, itu biasanya. Jadi saya rasa agenda lah kita buat sebagai patokan utama. Kalau ada di agenda itu ajalah dibacakan. Karena beberapa kali kemarin Laisit Tomaidin juga protes karena Hatta Persayaon tidak sesuai dengan yang di agenda, atau Bang Jekonia juga kemarin protes itu ya. Jadi kalau seandainya dari
agenda itu dibacakan hapor sayon itu tidak akan salah. Nah, itu maksud saya. Saya menurut usulnya Bang. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Pak Abi, Bapak Ketua Raymond. Aku sebagai mantan komisi ibadah dan juga koordinator ibadah dan juga pernah maragenda, pernah singer, ya tambahan lah. Untuk koordinator sebenarnya cukup mampu untuk membeli snack dan mengurus air minum. Tapi memang perlu dibantu sama penjaga gereja. Jadi diingatkan malam sebelumnya kalau aku misalnya latihan Sabtu ku siapkan minumnya untuk besoknya. Jadi besok nggak cari-cari air minum lagi karena sering penjaga gereja pun lupa gitu. Dan memang koordinator harus datang lebih cepat supaya tahu kondisi pertama. Yang kedua, sistem kita sebenarnya sudah bagus. Setiap petugas acara mengecek apa yang diketik oleh sekretaris jemaat di dalam tata ibadah. Tapi seringnya yang diketik itu tidak dibaca sehingga tidak tahu kesalahan. Yang mengetik biasanya nggak tahu salahnya di mana karena perlu 2 orang sebagai satu sebagai penulis, satu sebagai editor. Dan yang ketiga, Ting Ting juga, aku juga bergabung di grup Ting Ting. Ting Ting itu setiap Sabtu itu di-upload, nggak ada yang baca, nggak ada yang evaluasi. Biasanya sih silent semua. Ketika hari Minggu baru ribut, ini salah itu salah. Jadi kebiasaan kita memang kalau ada orang mengetik sesuatu dan dia share, kita nggak baca, kita abaikan. Jadi kita yang perlu berubah, nggak perlu tambah tim, nggak perlu tambah orang. Menurut saya pribadi, tidak perlu tambah siapapun yang bertugas. Kita yang harus berubah di posisi manapun kita pada saat persiapan ibadah tersebut. Terima kasih. Ya, jadi sonon mah ben hita teneh gema bagi hanami terima kasih bani masukan nadop ibere hita. Jadi na perlu be mengenai running text holi domadong nakanai saran konkret hubani wakil porhangirta. Masih boleh terjadi perbedaan halani doma sopat isipan timpul tim media tanpa ada perbaikan halani dong perubahan bani hari Minggu domo hujai. Nah, ipangindo hanami anggo dong perubahan ipadas koordinator mah hubani tim multimedia. Marhitai boy hubani Bapak Situa Jesri antap Bapak Situa Wanris Purba aina perlobe. Mengenai tatip dasarta aima agenda sadokahon bahwa nai ketik ai hanya membantu. Tapi ulang lupa homahita, ulang gabe nai ketik ai menggantikan agenda ingat kita ai. Anggo sadokahon kan paima COVID kan agenda doi gunaon kita. Jadi mengindohan nami solusi ini nah di sini. AC ulang gabe tatip nai ketik menggantikan agenda. Agenda ma gabe dasarta bani panorang hita sebagai para agenda ay may dalan kon hita ay napaduahon napatuluhon anggodong maiser sekretarista tatip irespon hita tene. Jadi mangindohan nami respon na parlobe ay mahumbani koordinator. Masih humbani koordinator halani ibotoh kanami anggodong koordinator domba ibentuk sidea tim na mangidangi bani minggu ay. Jadi malas suhur aktif do koordinator ta bertanggung jawab dosi dia halaniai tambah kon hita teneng. Jadi anggodo maiser sekretarista irespon hita. Songon nai padasni Bapak Situa Raymond Simanjuta nakonayai. Lang pala horjana boradai anggodong songon naiser langsung petugas kita ondong John koreksi langsung bere hita responta. Mengenai minum memang dongdo minum 2 hal na minum teneng. Bani panorang JR pakon snack pakon bani panorang ibadah hari Minggu. Nah, anggo songonon benhita, anggo bani panorang JR, koordinator ma na mempersiapkan memboli domu hubani minuman pakon snack ni sidea. Masalah namar hedumon ijai doma sir-sir dotong sekretarista padaskon sadia nai perluhon doma boi jalon nasiam untuk keperluan latihan pakon snack. Tapi khusus bani hari Minggu, ase dibantu petugas gereja. Ase ulang terjadi songon nai patorang ni evaluasi bani Bapak Joseph nakonayai ilobe tatene. Siapai mengenai Ting Ting, iya anggodong Ting Ting iser langsung may respon hita tene. Persaya dohan nami doma iser Ting Ting bani pengurus sektor. Ase dong irespon. Jadi on membain hita tambah maresponta bani ari-ari namangihut domu hubani
informasi na ipadas bani grup tatene. Jadi aima pangindoan nami Hubata Haganup ase boy diar mardalan ibadahta bani ari-ari na mangihut. Terima kasih ma aima huapkon nama rodum wanijai doma ibalosi hanami. Siapai saranari parpudi paimadas kuban sekretaris bani hari Minggu nasalku dong doi rencanahon bahwa adong do JR terakhir pakon orang tua aima marhitei offline di gereja bani hari Sabtuon. Sisina lain nasi inang latihan bani hari Mingguon. Nah do kira-kira ai kubani Bapak Situa Alpen sebagai koordinator perguru Sidi. Asulang holi tabrakan nah do kita. Silakan. Ya, memang rencanahon Gierdo untuk CD hari Sabtu, memang jam 4 do rencanahon. Manlang na boto. Sebelum ini dong masih inang apakah selesai jam 5 saya kurang tahu juga ini. Iya. Apa kita Arni. Ini jam 4 pun kami ada rekaman untuk PA Selasa. Wah. Jadi karena pemain musiknya nggak bisa katanya kan hari Minggu karena ada itu ya acara Malua ya. Jadi kami sudah koordinasi sama multimedia juga jam 4 rekaman untuk PA hari Selasa. Nah, mau kita berpur hanger. Anggo jempi itu nasiam kan boy Wahab. Sarni iya. Lang mungkin berngin kak persiapan ini Om Bahta kan. Gitu ya. Iya. Online apa kita, Pak Iren? Nema ada? Anggo doma sone nasi inang rekaman homa sidea. Anggo ibadah mungkin bisa online. Orang tapi anggo JR ulang mas-mas yang hal-hal yang lain. Nah, habis kita. Hari Minggu Sogot, Podas isuruh kita. Pagi ya. Iya, Podas pengindo kita sedia. Ruangan di sermon itu Bang? Iya Pak Dela. Ruangan sermon. Lang mungkin suarangan sermon halani dijai ahani. Mungkin ibadah bisa ya, online. Halani kan dari 21 Marguruon. Nah, JP minggu na lewat dong dope na pero. Nama ben kita na diarni. Nah, emak. Go i majuhon jam 3 Bang. Jam 3. Mau tuh. Aku lagi inang mau jam 7. Vokal group. Bukan vokal grup sebenarnya. Untuk acara PA-nya iya, PA, pemain PA. musiknya yang nggak bisa gitu. Iya. Malam. Dan pinjam tolu tetap juga jam 4 inang itu kan peralatan multimedia udah standby. Ada saran konkret Kak? Kayaknya nggak bisa lagi bergeser karena kan itu Iya. tadi kebetulan yang MC-nya juga kerja bisanya Iya. jam 4 gitu kan. Iya Kak, ya. Gue nasiama minta maaf lah jam 9 lah pagi-pagi suruh anak Sidi hari Minggu ipagirah maro. Iya. Jadi halani songonon, sotabi dahu bata ganukda halani on persiapan holi hari Minggu lang dong holi salah. Jadi doma memang nge-JR bani Minggu nasalku, tapi adong pe niom bahta halani situasi maai, kondisi ni orang tua, halani covid on maai lang ganup roh. Jadi mungkin ayma solusi ini huapkon hubata hari Minggu
tanggal 20 itu isuruh kita sedia lebih podas roh sambil tetap ipa ingat ulang lupa hubani nadop latihan bani minggu nasalpo. Ya nah ban situasi. Silakan Bang. Silakan Bang. Mungkin ada boy solusi ibain video 10 menit untuk KAH mendemonstrasi hona dalam si bayan onai menggulang boy ya. Jadi boy share hubani peserta ini. Oh. Iya Bang. Iya, biar Bang. Amang idah sonon Bang. Benham Pak Ika. On kan situasinya on kan biasanya rupdo dak danakai pakon orang tua ke gereja. Yeah. Jadi disuruh kita agak lebih cepat 1 jam, ya mungkin repot itu. Iyalah repot. Sangat repot itu. Jadi nur nami ya nasiam nasiam inang mah nawar geser rasa untuk hari Selasa atau mungkin jum nasiam hari Selasa on tali. Aladi nah maon sali 1 tahun do sali seumur hidup do mau dia untuk angkat sidion. Oli oma lang totor melah hita itonton haganum. Terima kasih Bang. Usulan Iya. Selasa yang lalu kami sudah jumpa toh. Iya. Arti iya Kak. Bodoh gati hotik penorang artinya Ika si adek nalah homar musika Ika kira-kira. Ya, isukun hanami mada. Alani kan Iya. tergantung sama pemusik multimedia gitu kan. Iya. Dari Anggoboy Holina sida malam jam 7:30 nih. Gak masalah kan. Tapi kira-kira ya, itu iya. Nah, kalau kira-kira ada nggak Ucok di sini ya, Ucok? Nggak ada. iya. Lah, tulang perang. Iya, silakan Hubani Pendeta Nami ya. Ya, memang Kang Niboto, apakah ada kegiatan hari Jumat di Padang Bulan? Memakai gereja. Kalau Jumat itu Latihan. pendeta latihan untuk minggu siang jam 5. Jam 5 ini. Iya. Berarti langsung usulon. Iya, terima kasih Mak Hubani Pendeta Nami. Ya, nah halo. Iya. Nah, sokon saran ya Bang Nakonai songan nah kira-kira. Jadi iban hita online Pak Hiren siapa ai iban lobe latihan di video kon minta tolong hubani di multimedia patar misalnya 3 menit atau 5 menit ase ibotoh haganub nama naksihon ase ulang lupa sedia. Nah kira-kira nggak songonai memungkinkan doa iban video ini patar misalnya sedia baru i-share. Sabar kita dah. Ya. Agau mengidah itu udah sulit itu dalam waktu dekat ini Bang. Kalau Iya. ini udah kami sih Bang. Iya. Sementara tim multimedia kita itu juga itu kerja semua itu. Iya. Aku kalau itu tapi nggak tahu lah. Tapi lagi dong komejon Ucok ini. Tapi aku melihat mereka sangat sibuk itu, bekerja semua itu. Makanya Iya, mereka iya. rekaman setiap Sabtu biasanya. Kasih Bang. Iya. Masukku ulang pala soal songan tim multimedia untuk kegiatan kebaktian kan bodoh sama kita merekam pakai handphone jadi harusnya perlu si botohon di sini ada tong perlu lobby kan jadi Iya, bodi paragahon ay baru shoot pakai HP may share ada sudah yang pala songan pakai kamera na bagula itu kah kasih Soalnya Bang, baik kita. Bang. Oh silakan. Terakhir ya. 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 Saya lanjutkan usulan Pak Pendeta tadi. Kayaknya kalau ini kepada Lay Alpen lah, minta tolong ke anak-anak. Jumat malam itu 7:30 bisa nggak mereka kumpul gitu besok malam 7:30 untuk GR lah, cara masuk jalannya letaknya di mana gitu. Jadi karena kalau Sabtu malam Minggu sama Minggu paginya udah pasti susah gitu. Jadi gimana kalau besok malam 7:30 kan latihan jam 5 sampai jam 7. 7:30 lah anak-anak itu suruh datang sama gurunya. Bisa nggak? Terima kasih. Ya, jadi sonon patar kita pertonggoan kan, lang memungkinkan biaya kan. Jadi sonon mai minta maaf ke nami. Jadi holima isahapkon marhitai
koordinator per guru. Jadi yang boy online lobe, siapai naha solusi ini, oi holi boy isahapkon pakon per guru teneh. Ay mahuapkon lang palay peganjang Bang. hitabe. Oh, Ada usulan, Bang. iya silakan Ham, Pak Sintia. Iya, ya. Jadi gini, kita utamakanlah par guru ini dulu. Ini sekalinya dia JR untuk selamanya dalam rangka malua. Iya, jadi ase ulang holi salah-salah. Halani praktik doh mah holi izin. Anggo pagi di bek kita tanggal 27 terlalu riskan. Ya, sedangkan saduka hope rado terlambat. Si dia apalagi mau maijai bek kita latihan. Jadi saran nami demi kebaikan kita, iya kan? Ya mungkin wanita masih bisa cari yang lain lah waktunya. Lang pala huhatahon nanti asa di hari. Aima pengarapan nami demi kebaikan ni par guruon. Generasi kita ini. Terima kasih, Mak. Iya, langsung balaskan kami maten yang godong ijon Mama Cynthia karena dia hanya koordinator nanti untuk ini. Gimana Mak Cynthia? Diganti aja lah yang jam 5 itu ke hari Senin bisa? Enggak, Kak. Kalau untuk latihan itu jam 6 bisa, jam 6. Yang rekaman ininya sekarang yang masalah. Kalau ke yang latihan gondrang, musik, MC, itu jam 6 nanti dibuat, mungkin udah selesai lah nanti par guru. Selesai par guru, baru masuk inang yang latihan ibadah untuk tanggal 6. Mungkin yang ininya, yang rekaman untuk Selasa itunya tadi. Iya. Enggak, kalau yang untuk rekaman itu yang justru nggak bisa. Yang untuk apa aja lah Mak Cynthia di offer ya? Di offer ke Hari Senin. hari Senin aja. Untuk musik nih masuk nih Teneka. Iya. Iya. Waktu Naima minta tolong Bang, melugi Teneka. usul Bang. Iya silakan, Bani Mama. Ya kami dari tim yang tim musik untuk wanita pesta wanita. Jadi memang kondisi kami semua sangat-sangat banyak nggak tahu gitu. Jadi sangat-sangat perlu banyak latihan. Jadi kami pun dilemanya sebenarnya. Jadi kupikir untuk bau ketua, kurasa untuk rekaman itu aja digeser bau yang untuk rekaman untuk hari Selasa, karena biasanya hari Minggu pun biasanya kan bau siap kebaktian misalnya nanti marguru entah jam 3 jam 4 bisa rekaman sebentar, dibanding memang kami pun dikduk kali yang latihan pemusik ini, emaknya semua margondra nggak tahu pemusik, jadi kami pun mengharapkan bantuan Bang Noah yang menolong kami untuk mengaransemen semuanya gitu. Jadi itu aja sih dari kami pemusik, minta tolong kalau bisa yang Selasa digeser bau take videonya ke Minggu biar kami bisa tetap latihan hari Minggu untuk hari Minggu setelah Marguru, setelah JR Marguru. Itu aja dari saya. Makasih. Oke, nanti kami diskusikan lagi lah ya. Saya cari jalan tengahnya deh. Mungkin mana tahu bisa cocokkan. Jadi yang disampaikan Prof. Edison tadi, boleh mungkin mereka yang mau Malua ini dikasih seperti Zoom meeting, lalu dibuat guidance-nya di jam 10, setengah 10 on time mereka udah di situ, tinggal pamas-maskon. Bisa kita pahami ya? Jadi para guru itu dikasih kesempatan Zoom. Setelah itu dikasih guidance ke mereka dalam bentuk handout mungkin, baru nanti mereka setengah 10 on time tinggal pamas-maskon. Itu mungkin. Jadi tidak ada yang terganggu. Iya, jadi sonon mai setabi hubata ya. Sonon mai. Jadi domana kona iboge hita haganuk tene. Domodong sada solusi. Jadi untuk marguru halani diuk doh orang tua bani ar Sabtuon. Tugas-tugas ke bani orang tua songon na biasa songon na somal. Jadi marguru jam 4 sampai jam 6. 2 jam domas selesai ai. Siapa jam 6 holi yondos kon hanami kubani nasiam nasi inang. Ahana konai sarani kubani inang calon sama senami Silvi Beruda Manik. Doma iboge hita asidalan kon hita mai. Wakon ai solusi ini tene. Halani sahali do manaksi hon persayaon.
ase boy diar mardalan tene. Ai mah huapkon solusi ini dalan kon hita. Jadi hari Sabtu jam 4 sampai jam 6 Aima marguru secara offline JR terakhir hubani niombahta. Terima kasih mak Aima tugas-tugas kubata. Yonus konhanami hubani sekretaris tak baru Holy Doding hubani Inang Situa Linda nomor 120 siah. Siapa Holy Tonggo hubani Bapak Pendeta. Silakan Pak Dela. Ya, terima kasih. Nah, parlobe na mandihuti termonta sadarion bahani 67 halap bani Zoom pakon bani YouTube pakon hasomanta hun GKP Sang Tuah dan 33 halap nokan hadir bani sermon Jumon. Nah, kedua hon patar nang lupa kita se dihuti kita pertongguan Naguban hon hasulkan bani sektor dulu sektor betani Parambila nama yang pendeta dari Naria Tarigan. Nah, mengingat untuk hari Mingguan nomor tugas Parambila nama Bapak Pendeta Jimmy Raya Seragi, peragenda Bapak Situal Ponisi Jabat, Buan Doding, Inang sama Spolina Lumbanturuan, Pertinting Situa Wandes Purba, Permusik Kalmendo Simbolon, Song Leader Inang Ideria Sipayung, Inang Nova Purba, Pakon Inang Grita Tondang. Maaf dulu Boto, untuk pembuan doding itu sudah minta tolong Inang sama Paulina biar saya yang menggantikan karena anaknya nanti akan malua gitu. Oh iya siap, siap. Terima kasih. Protokol kesehatan, Pakon penerima tamu, Bapak Situa Bonamal Seragi, Pakon Bapak sama Seraja Dinding Girsang. Keamanan pakon parkir, Bapak calon Situa John Lukman Purba, pakon Bapak Dedi F. Damanik, koordinator Inang Situa Jerni Purba. Emang Benami, terima kasih. Kebani Inang Situa Linda, Mama Sintia, nomor 120 siah, siapa itu tonggo panutup Kebani Pendeta. Terima kasih, Doma Salosei Sermonta, Pakon Rapat, Tutup Hita, Marhite Doding, Haleluya, nomor 120 siah, ayat sada, Pakon ayat 2. Ay jupah au na holong atei au na terbuangin hinan. Ay jupah au na holong atei au na Yesus Tuhan perholong adei ubahku nakau hinang nuan hutanda Tuhan kin
Martonggo maita. Moralakulak Tuhan nami Tuhan maka tahun terima kasih bani nayapkon hanami nayasomani iparguguhi ibirham pangarusion ban nami bani nama nakasi ambilan bani hari Minggu tanggal 6 sonai age partonggoan nasihol ipadas secara khusus nasi inang dalam rangka pesta Minggu Inang sa GKPS. Ase kita mengharap pangarusion na humbamudo patubukon habotohon pasal hatamu. Jana habotohon na dob ijalo hanami. Marhiti pangajarion na jupa nami bani sermonon. Aima nasihol iyam bilan kon hanami Tuhan. Marhiti ang bilan ay tubuh haporsayaon ni haganup na manangar. Janah mangaku ilobe-lobe ni duniaon pasal haporsayaon na pita hubamuham Tuhan Yesus Kristus. Ase pasu-pasuham haganupan inang nadub ito tuhon nalaho mangidangi ageba ni kebaktian Minggu tanggal 6 sonai age bani partonggoan paima tanggal 6 pakiham sidia Tuhan gabe pinilihmu nalaho mambubai haganupan paguri ni kurin saor pakonham ibagas kebaktian ase marhiti pangidangion ni nasi inang ihapkon hanami Tuhan songon pangahap ni Paulus apa sihol ni uhur ni Nabi Musa sonaha bangsain maningon mangguluh janah makaporsayai bahasa guluh namion kita halani hidup nyuhur mudo ase pangakuan ai marbuah bani guluh nami marhite na mangaku sonai age makorjahon ambilan nama diarin itong-atongah pardalanan ni guluh nami. Terima kasih Tuhan itonggon hanami do haganupan persiapan ni inang dumuhubani horja pangidang yonin. Bastuham, pasu-pasuham. Matonggo homahanami bani rencana manaksir haporsayaon bani ari minggon hubani nyom bani kuriamu. Sonayagi persiapan paima ari minggon. Ase pasu-pasuham ganupan nyom bahin. Pasu-pasuham nama toras ni sidia. Sihat jorgit masih dia haganupan. Janah tetap ma uhur ni sidia Tuhan. Bahasa sihol ma isaksion sidia nahina porsayon ni sidien pasal ham marhite na mangaku ilobe-lobe ni kuriain ilobe-lobe ni dunia. Ase haganupan persiapan ni nyombas sonayagi orang tuani inpe undo subamuma ase bani hari ha tanggal onomon tanggal 20 pituon boy mardalan haganupan ibagas nadia itonggon hanami haganupan pagurin ni kuriamu
Bagas naburitan atap AHP naburit ni si dia Tuhan. Sehama na pamalungkot. Ibagas parutulon seham na mangapuhi. Sonay agi na mambuha dalan. Asibuhay si dia luar. Kumbani haganupan parutulon ni si dia. Terima kasih hanami Tuhan. Allah nidahkan kami wakil pengantar jemaat nami doma pulih kembali kumbani parna buritan ni. Asi inpe hamba tongtong na masuk proses kesehatan yang semakin fit. Asi hujan-hujanan lambin jorgit ia. Nalaho makorjaun horjani secara khusus pangidangyon ni itong-atongan ni kuriamu. Terima kasih Bapak. Siol mayujungi hanami pertupuan namion, sermon namion marhite Zoom meeting. Ase untuk subamu Tuhan haganupan persahapan namion, diskusi nami, sonai age ranggian-ranggian ni horja na perlu itong-atongan ni kuriam. Mamasum-masum maham. Terima kasih Bapak, siol bornginon hanami mangalap guguh asiham mahoma tongtong naman jagay hanami ipoduman uhoy hampa tarusi hanami asiboy lanjut kon hanami haganupan aktivitas parguro nami. Bagas Kristus Yesus hanami martonggo hubam. Amen. Ya mahita martonggo marititonggo na pinudakon ni Tuhan Yesus hubata. Hamba panami na inaguriatas say napapasing maguranmu. Say roh maharajonmu. Say saud maharosu ni uhummu. Inagurito ngahon songon na inaguriatas. Birihama banami sadarion. Haguluhan ari-ari. Sa pamalusan nami song panasap nami. Panidusan ni asoman na magdusa lupakan nami. Kulang hanami bubayham huparlajuan. Kaluaham mahanami kumbani pangatu. Amdu si madaharajaon. Pohon. Apa hasangapon. Sadukan ni dukan. Amin. Jalan nasyama pasu-pasu kumbani Tuhan naibata. Hidup ni Tuhan ta Yesus Kristus. Akon holong niate ni naibata Bapa, apa persawaran ni tondo na pasing ma, na makasomani na siyam, haganupan. Amin. Terima kasih untuk susiwa ni tulang pelangir. Ya, salam mahubata, yondos hanami hubani Costa, hubani Bapak Wakil Pengantar Jemaat. Ya, terima kasih Bata Gadupan, terima kasih Bani Pendeta nadok manonggon hanami, namburitan panogelan muda 2 halak di rumah Pendeta. Ona COVID ya. Bapak pulih, terima kasih ya. Salam mahbat